Dulu orang-orang memanggil Genio babi. Ya, julukan masa SMP tidak pernah meleset, hanya saja bukan dalam artian yang baik. Bahkan temannya sendiri mengejeknya tanpa ampun. Genio tidak tahan melihat bayangannya sendiri. Namun 77 hari kemudian, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah ini orang yang sama. Dan tentu saja bukan. Ini bukan sekedar glow up. Ini adalah pembaruan sistem total. Untuk memahami bagaimana semuanya bisa berubah drastis begini, kita harus mundur 6 tahun ke belakang. Kembali ke hari saat Genio berhasil melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di Korea. Setelah 6 tahun grinding, dia menyelesaikan seluruh 99 akhir dari sebuah video game. Ya, 99. Karena satu akhir cerita saja jelas terlalu biasa. Dia adalah satu-satunya pemain di seluruh negeri yang mencapai titik itu. Sejenak rasanya seolah cerita itu berakhir dengan kemenangan yang sempurna. Waktunya menampilkan kredit, tapi ternyata belum. Lalu ponselnya berdering. Itu ibunya. Orang tuanya ingin tahu dia ada di mana di stasiun Seoul. Dan masalah sebenarnya, ujian masuk perguruan tingginya tinggal 2 hari lagi. Waktunya sangat buruk, hampir terasa disengaja. Ibunya hampir meledak marah, sementara ayahnya diam-diam mengirimkan uang taksi, memainkan peran pendukung dalam diam layaknya karakter sampingan sejati. Genio pikir semuanya sudah berakhir. Namun tepat saat dia memutuskan untuk keluar dari game, sebuah jendela sistem muncul, karena tentu saja begitu. Ini bukan game biasa. Semua orang sudah beralih ke hal lain. Hanya Genio yang terus bermain, hingga dia mendapat julukan pecandu. Pria ini benar-benar bilang satu ronde lagi selama 6 tahun berturut-turut. Setelah gagal ujian hukum 4 kali, entah bagaimana dia malah menjadi jaksa. Dia bahkan mencapai nomor 1 di Billboard saat bekerja sebagai musisi jalanan. Ya, game ini membagikan pencapaian seperti hadiah login harian. Dan kemudian hal itu terjadi. Genio tersengat listrik. Karena rupanya begitulah cara membuka skill tree sekarang. Sebuah kemampuan tersembunyi muncul. 99% bakat, 1% usaha. Seimbang? Tentu saja tidak. Segera setelah efeknya bereaksi, seorang pria mulai menanyainya. Genio menjawab semuanya dengan mudah. Pengetahuan membanjiri pikirannya. Semua berkas teks yang dia hafal di dalam game akhirnya menjadi berguna. Grinding lore terbayar di kehidupan nyata. Siapa sangka? Bahkan Jijun, temannya tidak bisa mempercayainya. Lalu datanglah kejutan lain. Jijun telah meraih nilai tertinggi di seluruh negeri. Jijun benar-benar tercengang. Kepala sekolah hampir pingsan saking senangnya. Untuk pertama kalinya, masa depan Jijun terlihat cerah. Penerimaannya di Universitas Korea sudah dijamin. Ayahnya merayakan seolah-olah mereka baru saja memenangkan Piala Dunia. Sejujurnya, reaksi yang wajar. Setelah itu, orang tuanya bertanya apa yang akan dia lakukan sebelum masuk universitas. Genio bilang dia akan bepergian sendiri. Namun kenyataannya, dia sedang mengejar kemampuan lain. Tentu saja begitu. Untuk membukanya, dia harus melakukan 108 sujud selama 77 hari di depan patung Buddha di God Boy. Sebelumnya, dia berbuat curang menggunakan foto. Kali ini, tidak ada jalan pintas. Perkembangan karakternya sangat luar biasa. Ditambah lagi, jalanannya sedang dalam perbaikan. Dia mempertimbangkan untuk menyerah lebih dari sekali, tapi dia tidak bisa melakukannya. Setiap langkah mengingatkannya pada dirinya yang dulu. Pria yang ditertawakan semua orang, anak laki-laki yang membenci bayangannya sendiri. Saat dia bersusah payah mendaki gunung, dia teringat kata-kata ibunya. Ibunya bekerja tanpa lelah agar dia tidak pernah kelaparan, dan yang dia inginkan hanyalah agar putranya bisa menikmati hidup. Tujuan yang sederhana, dampak yang besar. Jadi Genio terus maju, hari demi hari, sujud demi sujud, selama 77 hari. Akhirnya biksu itu kembali, dan saat semuanya selesai, Genio telah berubah total. Kurang dari lebih dari. Beralih ke Bandara Anshin, kurang dari lebih dari. Beberapa gadis menunggu idola mereka dengan penuh semangat, kurang dari lebih dari. Segera setelah mereka muncul, kilatan kamera mulai menyala. Pengawal pribadi kesulitan menahan kerumunan. Seseorang bertanya kepada pengawal apakah ada selebritas yang terpisah karena para penggemar. Pengawal itu menjawab tidak. Lalu para gadis itu salah mengira seorang selebritas sebagai pria biasa. Plot twist sedang dimuat. Saat pengawal itu berbalik, dia mulai merasa gugup. Para gadis mengira dia adalah aktor pendatang baru yang mana masuk akal. Genio sekarang luar biasa tampan. Glow up-nya berubah dari level ilegal menjadi level mitos. Sementara itu, si pengkhianat sedang mencari tempat pertemuan. Di saat yang sama, Genio dengan gugup bersikeras di telepon bahwa dia tidak melakukan operasi plastik. Jijun tidak mempercayainya, tidak sedikit pun. Genio terus mengirimkan foto untuk membuktikan perubahannya. Saat tekad muncul, solusi akan mengikuti. Kemampuan ini benar-benar bisa mengubah penampilan seseorang setelah 77 hari. Bahkan seseorang yang terjebak di lumpur pada akhirnya bisa mekar seperti bunga teratai jika mereka terus berusaha. Pesan yang mendalam dari sumber yang tak terduga. Di dalam pesawat, seorang pramugari bertanya apakah ada yang membutuhkan sesuatu. Pramugari lain muncul dengan sapu tangan, mengira dia sedang batuk. Lalu yang ketiga membawakan air, mengatakan dia tampak haus. Ya, semuanya untuk Genio. Pria ini bahkan tidak bisa bernapas dengan tenang.
Dia tidak tahu harus melihat kemana lagi. Genio merasa sangat canggung. Saat dia menerima air itu, dia mendapat secari kertas lagi. Pada titik ini, dia menyadari betapa hebatnya kekuatan dari sebuah penampilan. Jumlah catatan yang dia terima mungkin melebihi semua kontak di ponselnya. Statistik sosialnya langsung penuh dalam semalam. Kali ini, semua orang di program bahasa itu seumuran dengannya. Itu adalah karya wisata sekolah. Genio tersipu malu. Sekarang dia bukan hanya pintar, dia juga sangat menawan. Dia ingin mendapat banyak teman. Di Milan, Italia, malam telah tiba. Di dalam hotel, Genio berbaring di tempat tidurnya. Dia merasa gelisah karena tidak ada yang mengajaknya bicara. Diabaikan seperti itu sangat mengganggunya. Para anggota program bahasa Big Belly adalah siswa elit yang berhasil mencapai puncak. Wajar saja, rasa percaya diri mereka jauh di atas rata-rata. Tapi kemudian Lee Jinio muncul dan menghancurkan keseimbangan itu. Dia masuk layaknya karakter luar biasa yang merusak sistem. Semua orang terkejut saat tahu dia juga bisa berbahasa Italia, karena kenapa tidak menambah keahlian lain? Lalu datanglah kejutan kedua yang tak terduga. Itu adalah aturan dasar interaksi manusia, dan Jinio sama sekali tidak memahaminya. Mekanika sosial masih terkunci. Dia menangis, berharap dia tidak akan menghabiskan 2 minggu ke depan sendirian. Keesokan harinya, duduk di meja makan, dia merasa pusing karena kurang tidur. Dia makan sendirian, jelas terlihat gugup. Saat mencoba makanannya, dia sadar bahwa itu sangat lezat. Saat dia menggigit roti renyah yang segar, dia bertanya-tanya selai apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, dia melihat seseorang sedang minum teh. Dia menoleh untuk melihat. Lalu dia tersenyum, merasa sedikit lebih baik. Kemenangan kecil pun sangat berarti. Dia mengambil kopinya dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak patah semangat. Lagi pula, dia sedang minum kopi di Milan. Tidak buruk bagi seseorang yang dulu selalu menghindari cermin. Tapi saat kopi itu menyentuh bibirnya, Genio langsung menyemburkannya. Rasanya sangat menyengat, terlalu pahit, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia memesan minuman yang salah. Ya, bro ini berharap rasa manis tapi malah mendapat pahitnya kenyataan. Genio tegang saat seorang gadis berjalan menghampirinya. Gadis itu menjelaskan bahwa di Italia, espresso memang disajikan seperti itu. Tanpa pemanis, tanpa ampun. Dia merasa gadis itu sangat cantik dan mengakui bahwa dia mungkin seharusnya mencari tahu terlebih dahulu. Gadis itu bertanya apakah dia seorang model atau aktor. Genio menjawab bahwa dia hanya seorang siswa. Mereka mengobrol sebentar. Lalu gadis itu memberinya kartu nama dan mengatakan bahwa dia harus memanfaatkan potensinya. Dia benar-benar lengah saat gadis itu tiba-tiba menciumnya. Tampaknya ini cuma perilaku santai di hari Selasa. Gadis itu mulai berjalan pergi, menyuruhnya bersikap sesuai dengan penampilannya. Lalu tatapannya tertuju pada sesuatu. Dan dia menambahkan bahwa jika saja dia melihatnya tanpa kacamata sejak awal, dia pasti sudah langsung mencium bibirnya. Kurang dari lebih dari. Jinyo hanya berdiri di sana, otaknya berhenti bekerja. Kurang dari lebih dari. Dia tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Kurang dari lebih dari. Jinyo terus memutar ulang momen itu di kepalanya. Dia menunduk melihat kartu itu, menyadari bahwa dia harus segera menyimpan nomor tersebut. Setelah diperhatikan lebih saksama, dia melihat bahwa itu milik sebuah agensi model Italia. Dan saat itulah dia baru sadar. Ini adalah proses casting di jalan. Pria ini tak sengaja masuk ke misi sampingan dan langsung direkrut. Genio memegang wajahnya dan berteriak bahwa semuanya menjadi terlalu gila. Kerusakan mental kritis telah terkonfirmasi. Dia tersadar saat seseorang bertanya apa yang sebenarnya sangat gila. Itu adalah Kim Sunmi, penawas acara karya wisata pertukaran bahasa. Sunmi menyinggung bahwa untuk seseorang yang mengaku kelelahan, dia bangun terlalu pagi. Dia juga mengatakan akan sangat disayangkan jika hanya tidur selama mereka di Italia. Sunmi menambahkan bahwa dia juga bangun pagi, sementara yang lain masih tertidur. Jinio berkata bahwa dia terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur, meski dalam hati dia tahu itu tidak benar. Ya, bahkan dia sendiri tidak percaya dengan alasan itu. Dia berpikir mungkin Nuna Sunmi sebagai sosok kakak perempuan bisa membantunya mengatasi kecemasan yang dia rasakan sejak kemarin. Dia mencoba membicarakannya. Namun tepat pada saat itu, pelayan datang membawakan makanan. Sunmi dan Jinyo terpaku saat melihatnya. Jinyo tiba-tiba meneriakkan sesuatu tentang meriset kehidupannya. Sunmi menatapnya seolah dia baru saja berbicara bahasa alien. Sunmi menyuruhnya memanggil pemilik kedai karena pesanan itu jelas salah. Saat Jinyo menjelaskan bahwa temannya tidak memesan sebanyak itu, pemilik kedai berkata bahwa tidak ada kesalahan. Jinyo mulai merasa gelisah dan bertanya mengapa semua makanan itu disajikan. Dia pikir pria itu sedang menipu turis yang tidak bisa bahasanya. Paranoia liburan klasik mulai muncul. Pemilik kedai menjawab bahwa dia hanya ingin mata indah itu tinggal di kafenya sedikit lebih lama. Tingkat rayuan, pertarungan bos yang tak terduga. Jinyo menjadi semakin gugup saat Sunmi, kini dengan ekspresi yang menakutkan, bertanya apa yang baru saja dikatakan pemilik kedai itu. Dia ragu, tidak yakin apakah dia harus memberitahunya. Sunmi menyuruhnya bergegas, karena dia sudah sangat kelaparan.
Setelah itu, sinar matahari masuk dengan terang. Sunmi akhirnya berterima kasih kepada pemilik kedai itu. Jinyo bertanya, apakah dia tidak merasa terganggu ada seseorang yang tiba-tiba merayunya tanpa alasan. Sunmi berkata, itu hanya sikap yang baik dan tidak berbahaya. Jinyo kembali tegang ketika Sunmi menambahkan bahwa dia seharusnya lebih khawatir tentang wanita cantik yang mencoba menggodanya sepagi ini. Dia merasa malu, sementara Sunmi dengan tenang menyesap minumannya. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang yang bisa mendapatkan hampir apapun yang diinginkannya bisa tetap begitu polos. Pikirannya mulai melayang entah kemana, tapi Sunmi memutuskan untuk memberinya beberapa nasihat. Sunmi bertanya, menurutnya apa elemen terpenting dari sebuah siaran? Beberapa orang mungkin akan mengatakan pengisi acara yang menarik, kamera canggih, atau pencahayaan yang sempurna. Dia menjelaskan bahwa pertama-tama kau harus menarik perhatian penonton dengan visual yang kuat, sehingga mereka terus menonton dan meningkatkan rating. Jinyo terkejut saat Sunmi bertanya, apakah prinsip yang sama juga menjadi alasan dibalik kesuksesan challenge Big Bell? Jadi ya, pada akhirnya semuanya adalah strategi. Sunmi menjelaskan bahwa kata broadcast berasal dari kata broad dan cast. Lalu dia menambahkan bahwa setelah kau menarik perhatian seseorang dan memiliki sesuatu untuk dikatakan, kau harus menyampaikannya tanpa ragu-ragu. Dia menekankan bahwa wanita cantik tadi pertama-tama menarik perhatian Jinyo dengan penampilannya, lalu memberinya kartu nama, dan bahwa pemilik kafe telah menarik perhatiannya dengan pelayanannya sebelum mengungkapkan perasaannya. Sunmi bertanya betapa canggungnya memberi seseorang bunga sebagai tanda kasih sayang jika mereka bahkan tidak menyukainya. Kurang dari lebih dari, Jinyo teringat saat Anyadwe menyatakan cinta kepadanya. Kurang dari lebih dari, kenangan itu membuatnya tidak nyaman, jadi dia setuju. Kurang dari lebih dari, setelah itu dia bertanya pada Sunmi apakah dia sudah menyampaikan pesannya. Dia bilang itu sudah lebih dari cukup. Tidak butuh tutorial, pelajaran selesai. Di luar, sebuah bus sudah menunggu mereka. Seseorang di dekatnya sedang membaca buku. Ia adalah gadis yang sangat cantik, yang sedikit kesulitan dengan beberapa kata bahasa Italia. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya dan wajahnya memerah. Dulu, Genio pernah bertanya pada Nuno, apakah orang-orang sebenarnya menolak bunga itu atau orang yang memberikannya? Nuno bilang jangan buang waktu untuk orang yang tidak menyukaimu, karena memaksa itu tidak sopan. Tapi Genio tak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Kembali ke masa kini, dia bertanya pada gadis itu apakah dia butuh bantuan. Itu adalah hari keempat program pertukaran pelajar. Para siswa sudah sangat merindukan makanan Korea. Salah satu dari mereka bahkan menunjuk sebuah gereja, berharap sup kimchi akan jatuh dari langit. Keputusasaan membuka kemampuan baru. Lalu mereka melihat Jinyo keluar dari gereja itu. Jinyo meminta cowok itu datang menyelamatkannya karena dia sedang kesulitan. Nasihat Sunmi ternyata berhasil. Berkat kata-katanya, Jinyo memunculkan inisiatif dan keberanian yang selama ini dia sembunyikan. Gadis-gadis itu terkejut melihatnya berbicara dengan orang lain. Kepercayaan diri itu mulai menyebar ke seluruh kelompok. Para gadis mulai berfoto dengan Jinyo dan mengunggahnya ke internet. Foto-foto itu meraup jumlah suka yang sangat banyak. Para cowok tak pelak merasa cemburu. 2 jam kemudian, mereka masih tidak percaya cewek-cewek terus mendekatinya. Masuk 5 jam, hampir semua dari mereka ingin berfoto dengannya. Entah kenapa, dia malah lebih akrab dengan para cowok daripada dengan cewek-cewek itu sendiri. Sementara itu, Jeno mulai merasa takut di setiap perhentian wisata karena tahu apa yang akan terjadi. Foto tanpa henti. Dia jadi bilik foto berjalan di luar kemauannya. Salah satu cowok bilang kehidupan ideal itu adalah menjadi tampan yang sedang-sedang saja. Gino membalas bahwa yang sedang-sedang saja pun ada batasnya. Luka batin tanpa patch notes. Gadis-gadis tidak mengerti mengapa semua cowok itu mengejar-ngejar Gino. Salah satu dari mereka meneriaki kerumunan agar berhenti mengganggunya. Seorang cowok baru saja mau menyusul, dan tepat saat itu, postingan tersebut menembus 10.000 suka. Waktunya sangat pas, terasa seperti sudah diatur. Tiba-tiba saja, Gino merasa ada yang tak beres, jadi dia berhenti berlari. Cowok di belakangnya langsung menabrak punggungnya. Geno tiba-tiba merasa seperti mengenakan sesuatu yang tidak nyaman. Bahkan berdiri dengan postur sedikit miring pun kini terasa sangat salah. Dia teringat kartu yang diterimanya dan bertanya pada gadis-gadis itu apakah mereka benar-benar mengunggah fotonya. Mereka mengangguk, membenarkan bahwa postingan itu sudah menembus 10.000 suka. Setelah mendengar itu, Geno mulai mencari tahu. Yakin bahwa perasaan aneh itu terkait dengan angka tersebut, dia pergi membaca komentar dari para pemain yang telah membuka forum riset live. Dan di sanalah itu, segala hal yang dia alami sejak pagi itu tertulis jelas. Sebuah komentar mengklaim ada seseorang di luar sana yang terlahir semata-mata untuk menjadi seorang model. Rasa gugup Geno pun muncul. Dia pikir mungkin mereka telah membuat 10.000 akun palsu, namun skill tersembunyi yang sebenarnya adalah terlahir dengan bakat itu tanpa menyadarinya. Dan kebetulan itulah syarat untuk membuka kemampuan terbaik, seimbang seperti semua sistem yang rusak. Duduk di kedai gelato, Geno merenung bahwa dia tak pernah menyangka akan terus membuka kemampuan baru seperti ini. Dia juga mulai memikirkan tentang batasannya dan kemungkinan efek sampingnya. Karena, ya, peningkatan kekuatan gratis biasanya ada harga yang harus dibayar. Namun, dia benar-benar bahagia. Pertama datang hadiah CBT, lalu bonus OBT, dan sekarang bahkan keuntungan login harian. Pada titik ini, permainannya terlalu bermurah hati. Gadis-gadis itu merasa gemas melihat Gino yang seolah sedang membintangi iklan gelato coklat dan stroberi. Kemudian sesuatu menarik perhatiannya.
Dia menyadari ada kerumunan di satu tempat dan tampak kebingungan. Secara alami, dia pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Seseorang di dekatnya bergumam bahwa ini harus dihentikan. Orang lain mendapat telepon yang menyuruhnya menarik model mereka karena pemotretan telah berakhir lebih awal. Pria itu mengeluh tak akan pernah mau bekerja dengan agensi itu lagi. Mereka mengiriminya model yang paling buruk. Sementara itu, Jeno mulai mendapat pesan dari teman-temannya yang menanyakan apa yang terjadi di sana. Fotografer itu dengan panik mencari-cari sesuatu. Pria itu bertanya apakah mereka harus mengulang pemotretan keesokan harinya saja. Akhirnya, fotografer itu menemukan apa yang dia cari dan tersenyum. Lalu dia melihat Gino. Tuhan pasti pilih kasih, katanya, sambil menyuruh pria itu untuk membawa pria Asia tersebut ke sana apapun yang terjadi. Tujuan baru, dapatkan bakat, masalah hukum itu opsional. Ada sebuah skill yang disebut pusat perhatian. Skill itu aktif ketika semua mata tertuju pada satu orang. Beberapa orang memang ditakdirkan untuk mencuri perhatian. Sementara itu, pria lain sedang menggigit ibu jarinya karena frustrasi. Itu adalah Leonardo, si model. Dia sangat marah karena posisinya digantikan. Lalu dia teringat seorang amatir sembarangan. Pemula itu bahkan bertanya pada penata rias apa yang harus dilakukan jika wajahnya mulai gatal. Ya, itu benar-benar kelakuan tingkat tutorial. Leonardo juga teringat pada fotografer yang sama yang pernah menolaknya dulu. Mengamati Gino, fotografer itu berkomentar bahwa bahkan di keramaian sekalipun, kehadirannya tak mungkin diabaikan. Gino mengakhiri teleponnya dengan son. Kemudian dia memberitahu fotografer bahwa dia sudah mendapat persetujuan dari pengawas untuk ikut pemotretan. Fotografer itu bertanya langsung kepadanya apakah dia benar-benar seorang model profesional. Sejujurnya, dia bahkan tak peduli lagi dengan jawabannya. Gino terdiam beberapa detik sebelum mengakui kalau dia bukan model. Lalu tiba-tiba, semua lampu studio menyala. Gino mengira pertanyaan itu telah memicu semacam skill. Dan tepat pada saat itu juga, dia menjadi seorang model profesional. Pria ini membuka karir baru di tengah percakapan. Dia masih belum menandatangani kontrak dengan agensi manapun. Lalu, entah dari mana, seekor gajah muncul. Ya, tentu saja, kenapa tidak? Jeruji besi mulai patah. Hewan itu menerobos dan berlari kencang. Fotografer itu benar-benar terpukau. Namun, dia terus memotret tanpa henti, memuji Gino sepanjang waktu. Dia terus mengambil foto sambil dengan santai menyuruhnya mengangkat dagu sedikit lagi. Pria yang satu lagi menonton dengan gugup. Hanya dengan melihat sesi itu, dia sudah bisa membayangkan hasilnya. Saat itu berakhir, pemotretannya pun selesai. Dia yakin para pembaca tidak akan bisa mengalihkan pandangan dari foto-foto itu. Itulah yang dinamakan daya tarik yang sesungguhnya. Namun satu pemikiran terus berputar di benaknya. Gino terlihat luar biasa tampan. Sebelumnya, dia siap meludahi wajah fotografer itu jika ini gagal. Sekarang dia benar-benar mengerti jarak besar di antara mereka. Pagi berikutnya, di Seoul, Korea Selatan, suara air pancuran memenuhi ruangan. Seseorang mematikan keran setelah selesai, lalu mulai mengeringkan rambut dengan handuk. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Itu Gino, menatap dirinya di cermin, sekali lagi menyadari betapa tampannya dia. Cermin sepertinya harus bekerja lembur sekarang. Gino teringat bagaimana perjalanan studi ke luar negeri itu dipenuhi dengan pengalaman tak terlupakan. Dia ikut serta dalam pemotretan dan mendapatkan banyak teman. Dia bahkan menghasilkan banyak uang dari menjadi model. Tapi dari semua yang dia dapatkan, yang paling memuaskannya adalah membelikan hadiah untuk orang tuanya. Seorang wanita yang mengenakan syal sedang mencuci piring dengan senyum lebar. Gino merasa sedikit gugup karena hadiah-hadiah itu untuk ibu dan ayahnya. Dia bertanya mengapa ibunya memakai syal itu sepagi ini. Gino tersenyum ketika ibunya bilang dia hanya ingin memamerkan apa yang dibelikan oleh putranya. Kebanggaan seorang ibu terbuka di level maksimal. Di sebuah fasilitas penyimpanan minyak, beberapa pekerja sedang mengobrol. Seseorang bertanya apakah jam tangan itu baru. Ayah Gino dengan bangga memamerkannya, senang memakai hadiah dari putranya. Sementara itu, burung-burung terbang melintasi langit. Pada saat yang sama, Gino sedang sarapan di rumah. Ibunya bertanya apakah dia ingat Bibi Jinsuk. Ia mengiyakan dan teringat bagaimana bibinya selalu merendahkan dia dan ibunya. Ibunya yang terlihat kesal menjelaskan bahwa Jinsuk ingin mempekerjakannya sebagai guru les privat untuk putranya dan bertanya apa pendapatnya. Dia menggenggam cangkirnya seolah cangkir itu punya utang padanya. Dia terlihat sangat marah sampai hampir meretakkan cangkirnya, sampai Gino dengan tenang berkata bahwa jika itu permintaan temannya, dia bisa menerimanya. Dia menambahkan bahwa dia sama sekali tidak berniat menagih biaya selangit kepada Bibi Jinsuk. Murah hati atau sengaja menyindir, sulit untuk memastikannya. Jawaban itu langsung membuat ibunya tersenyum. Jinho menyadari ibunya sebenarnya ingin menolak karena harga diri, tapi tidak punya alasan yang tepat untuk melakukannya. Kurang dari lebih dari. Kemudian ibunya mengejutkannya dengan menyebut putra Bibi Mayang. Kurang dari lebih dari. Jinho mengingat Mayang sebagai satu-satunya orang yang selalu mendukung dia dan ibunya. Dia bahkan memberinya uang saku rutin. Pada dasarnya, dia adalah sponsor pertamanya sebelum punya sponsor lain. Dia selalu menjaga dan memperhatikannya, dan setiap kali dibutuhkan, dia juga akan turun tangan membelanya. Ketika Gino mengklarifikasi bahwa dia tidak pilih kasih di antara teman-teman ibunya tampak benar-benar lega. Lagi pula, uang yang diberikan Mayang selama ini tidaklah sedikit.
Jeno tersipu malu, memikirkan betapa beruntungnya dia mendapatkan kemampuan menjadi siswa top di negara ini. Ya, keberuntungan benar-benar menegaskan kalau kamu adalah karakter utamanya. Kemudian dia bertanya apakah orang tuanya berencana hadir di upacara penerimaan universitasnya. Dia sudah mengenakan setelan jas yang didapatnya sebagai hadiah di Italia dan bertanya pendapat Jijun. Sambil masih makan, Jijun tiba-tiba berseru bahwa masuk universitas berarti resmi melangkah ke kedewasaan, dan setelan jas melambangkan hal itu. Pria ini memberikan ceramah layaknya TED Talk di sela-sela kunyahannya. Bahkan Ibu Jinho terkejut, berkomentar betapa banyak hal yang sudah berubah sejak zamannya. Tiba-tiba saja Jijun membuka mode konsultan mode. Jinho berangkat ke universitas, mengatakan dia akan menelpon jika pulang terlambat. Di dalam bus, dia dengan gembira melamunkan berbagai hal. Sebuah momen damai yang artinya ini tidak akan bertahan lama. Segera setelah dia turun, orang-orang di sekitarnya begitu terpana sampai mereka terdiam. Jeno menarik perhatian semua orang saat dia muncul. Dia adalah satu-satunya mahasiswa yang mengenakan setelan jas lengkap. Semua orang mulai berbisik karena tidak ada yang berpakaian seperti itu untuk upacara penerimaan. Jeno mulai gemetar. Dia segera mengirimi pesan pada Tim Jones dan langsung menyadari bahwa dia sengaja dijebak. Selamat, kamu menjebak dirimu sendiri. Sangat marah, Jeno memutuskan dia akan menghabisi Tim Jones. Level persahabatan, percobaan pembunuhan telah terbuka. Sementara itu, di Departemen Administrasi Bisnis, kekacauan mulai terjadi. Semua orang sibuk mencari Jeno karena dia seharusnya yang membacakan sumpah mahasiswa baru. Seorang mahasiswa menyarankan untuk meneleponnya. Masalah kecilnya, tidak ada yang punya nomornya. Mereka mulai berdebat karena pada dasarnya tidak ada yang tahu apapun tentang dirinya. Dia melewatkan orientasi dan bahkan tidak menggunakan media sosial. Seorang cowok menjelaskan bahwa dia melewatkan orientasi karena sedang ikut perjalanan studi ke luar negeri. Pada titik ini, mereka sudah kesal karena seorang mahasiswa lain juga menghilang. Dia kebingungan ketika temannya menyuruhnya memeriksa ponselnya. Di layar ada foto Jeno. Gadis-gadis itu tidak mengerti bagaimana dia terlihat setampan itu, bahkan dengan sebagian wajah tertutup. Ketampanannya melanggar hukum fisika lagi. Tanpa sadar, pipi mereka mulai merona. Salah satu dari mereka berkata tidak mungkin orang seperti itu adalah mahasiswa baru di departemen mereka. Kemudian mereka mendongak ketika seseorang memanggil mereka. Itu Geno, terlihat sangat kelelahan. Dia bertanya apakah mereka dari Departemen Administrasi Bisnis. Gadis-gadis itu terdiam karena terpana. Dedi menjawab, ya. Geno memperkenalkan dirinya dengan sopan, lalu menjelaskan bahwa dia yang ditugaskan untuk membacakan sumpah penerimaan. Akhirnya dia meminta maaf karena terlambat. Hagai merespons dengan ketus, mengatakan bahwa jika ada waktu yang ditetapkan, itu harus dipatuhi. Dia mengira Geno hanya sok penting, tapi saat dia melihatnya dari dekat, ekspresinya berubah. Dia tak bisa menyembunyikan betapa memukaunya Geno. Ya, sikapnya langsung diperbaiki seketika. Geno melangkah maju dan mulai membacakan sumpah sebagai perwakilan yang membanggakan dari Universitas Korea. Salah satu dari cowok itu mengakui bahwa Geno jauh lebih hebat dari yang dia duga. Dia bahkan bilang dia lebih menyukainya sekarang. Lari cepat demi perkembangan karakter. Mahasiswa lain membentaknya karena mengatakan hal itu. 10 menit kemudian, cowok yang sama masih bertanya-tanya orang seperti apa Geno sebenarnya. Dia menganalisisnya layaknya mekanik bos terakhir. Nilai sempurna di ujian nasional dan ditambah wajah setampan itu. Dia menyimpulkan setelan itu pasti harganya selangit. Lalu dia teringat seorang pewaris kaya yang pernah datang ke sebuah acara memakai tuxedo. Jadi dia menyimpulkan, Geno pasti juga berasal dari keluarga berpengaruh. Hanya saja bukan pewaris utama, makanya dia rendah hati. Dan begitu saja, kesalahpahaman mulai membesar. Kisahnya dikarang saat itu juga. Cowok itu bahkan mulai khawatir, mereka baru saja memarahi orang dengan status luar biasa dan bisa saja dihilangkan karenanya. Imajinasinya sudah mengarang cerita konspirasi thriller. Pada akhirnya, dia menarik napas panjang dan memutuskan untuk berpura-pura semua ini tak pernah terjadi. Setelah selesai, Geno membungkuk dan meminta maaf lagi karena tidak menghubungi mereka lebih awal dan melewatkan masa orientasi. Dia menjelaskan bahwa dia menganggap perjalanan pertukaran itu sebagai kesempatan seumur hidup. Dia juga mengakui seharusnya dia meminta kontak para kakak tingkat dan menghubungi mereka sebelumnya. Seorang senior menjawab bahwa orientasi tidak pernah diwajibkan dan mereka bukan sosok otoriter kuno, lalu bertanya kenapa Geno malah membahasnya. Geno menjawab bahwa dia tak sengaja mendengar mereka membicarakannya dengan sangat keras. Sama sekali tidak halus. Senior itu akhirnya meminta maaf. Geno tersentak ketika kakak tingkat itu menanyakan pakaiannya. Selama beberapa detik, dia mempertimbangkan beberapa alasan. Tapi kemudian dia sadar dia tidak bisa terus menyendiri selama kuliah. Jadi, dia memikirkan sesuatu saat itu juga. Status improvisasi maksimal. Cowok yang lain mulai gugup saat Geno menjelaskan bahwa setelah upacara, dia akan melakukan wawancara untuk Korea keesokan harinya. Lama itu langsung tak asing, majalah resmi universitas yang terkenal. Pada dasarnya, setiap mahasiswa berprestasi bermimpi untuk tampil di sana. Pada titik itu, mengundang seseorang dengan nilai sempurna dan penampilan seperti itu sama sekali tidak aneh. Geno menyita perhatian semua orang ketika dia menambahkan bahwa setelah menerima tawaran itu, dia memikirkannya dalam-dalam.
Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat pembaca mengaitkan jurusan administrasi bisnis dengan Universitas Korea. Saat berbicara, Jeno menyadari sesuatu dalam hatinya. Kebohongannya keluar dengan sangat alami. Bahkan dia hampir mempercayai ceritanya sendiri. Dia lanjut menjelaskan bahwa universitas itu mengumpulkan beberapa pemikir paling cemerlang di seluruh negeri. Lalu dia mulai bertanya-tanya, pakaian seperti apa yang paling bisa mewakili Departemen Administrasi Bisnis. Energi otak jenius disponsori oleh mode. Dia menggambarkannya sebagai tempat berkumpulnya bakat-bakat tingkat atas. Lalu Jeno menyatakan hanya ada satu kemungkinan jawaban. Satu-satunya pakaian yang layak mewakili fakultas itu adalah setelan jas. Pria ini benar-benar mengubah kesalahan berpakaian menjadi kuliah filosofi. Namun di dalam hati, dia sudah menyesali segalanya. Dan berpikir akan jauh lebih mudah untuk mengakui bahwa dia dikerjai. Cowok di sebelahnya meletakkan tangan di bahunya, lalu menyuruhnya untuk memanggilnya Hyung mulai sekarang. Masuk perangkap sepenuhnya. Dia benar-benar mempercayai cerita itu, dan kini merenungkannya dengan serius. Kebohongan kritis diluncurkan, eksekusi tanpa celah. Kemudian, di minimarket, Ji-jun tidak bisa berhenti tertawa setelah mendengar semuanya. Jin-ho memintanya menyerahkan mesin pembaca kartu. Dia masih tak percaya Ji-jun telah menyiapkan jebakan serumit itu. Itu bukan lelucon, itu misi lengkap. Lalu Gino bertanya, bagaimana dia bisa tidak melepas sepatunya selama penerbangan. Ji-jun langsung menghindari pertanyaan itu dan bertanya bagaimana pemotretannya sehari sebelumnya. Pengelakan profesional, 10/10. Gino teringat bahwa fotografer itu ingin memperpanjang sesinya. Menurutnya, segalanya berjalan sangat baik, dia tidak ingin berhenti memotret. Tapi pria lain mempersingkatnya, karena mereka juga perlu mewawancarai Gino. Gino bilang semuanya berjalan sempurna. Lalu dia menunjukkan beberapa dokumen yang diberikan seorang senior padanya. Dokumen itu berisi info detail tentang para profesor, gaya mengajar, spesialisasi, mata kuliah pilihan, dan konten kursus. Pada dasarnya, panduan bertahan hidup mahasiswa yang paling mutakhir. Kakak-kakak tingkat telah mengumpulkan semua itu khusus untuknya. Ji-jun bertanya kenapa mereka bertindak sejauh itu. Jin-oh menjawab bahwa dia berencana mengubah jalur akademisnya ke gitar. Plot twist tiba-tiba saja muncul dari antah berantah. Dengan antusias, dia berkata setiap pemuda Korea harus bermimpi memakai celana jeans, menyandang gitar di bahu mereka, dan bepergian ke seluruh negeri. Ji-jun tersenyum. Anehnya, merasa puas. Jin-ho menambahkan bahwa selama festival universitas, Ji-jun bisa duduk di rumput, mengeluarkan gitar, dan membuka bir. Cowok ini benar-benar menawarkan film tentang pendewasaan. Ji-jun tiba-tiba mulai mencari sesuatu. Dia bilang Jin-oh memancarkan aura yang sangat aneh. Lalu dia mengeluarkan pengharum ruangan dan mulai menyemprotkannya. Sambil melakukannya, dia berteriak menyuruh hantu tahun 80-an untuk segera meninggalkan tubuh Jin-oh. Ketidaksopanan dengan efek area diaktifkan. Jin-yo bertanya apakah Ji-jun punya kerabat dari tahun 80-an, lalu memberitahunya bahwa itu sungguh tidak sopan. Ji-jun membalas bahwa ketidaksopanan yang sebenarnya adalah memasangkan wajah itu dengan pakaian tersebut. Polisi mode telah memasuki obrolan. Dia lalu mempertanyakan kenapa Jin-yo memakai kemeja putih dengan mantel merah. Jin-yo dengan tenang menjawab bahwa merah terlihat elegan dan putih memberikan kesan bersih. Pada saat itu, ibu Ji-jun, Shin-yo, masuk dan memukul putranya. Waktu yang tepat seperti biasa. Dia bilang setiap kali dia melihatnya berpakaian seperti itu, dia rasanya ingin menangis. Lalu bertanya apa dia benar-benar berpikir ibunya membayar uang kuliahnya hanya agar dia membuang-buang waktu. Teguran realita dari orang tua, serangan kritis. Ji-jun membeku saat Shin-yo menjelaskan bahwa pakaian Jin-yo dibeli oleh ibunya sendiri. Dia langsung berpindah pihak dan menyatakan pakaian itu punya gaya yang sangat avant-garde. Rekor dunia untuk perubahan pendapat tercepat. Sementara itu, di kantor kepala desainer sebuah merek Perancis bergengsi, seseorang bertanya kepada tim Jones kenapa mereka menuju ke Korea. Dia balas berteriak bahwa minggu persiapan akan segera dimulai. Orang lain tampak khawatir. Dia bilang mereka baru saja keluar dari kebuntuan kreatif yang panjang dan berpikir akhirnya bisa beristirahat. Juga bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan model Asia yang sama sekali tak dikenal. Tim membetulkan kacamatanya dan menjawab bahwa itulah tepatnya alasan dia pergi sendiri. Lalu menyatakan bahwa muse-nya ada di negara itu. Sambil berbicara, dia memegang sebuah majalah dengan Jenio di sampulnya. Seminggu sebelumnya, seseorang menyuruh tim Jones untuk segera sadar. Semua orang mengira dia akhirnya kehilangan akal sehatnya. Seseorang menggebrak meja, berkata mereka sebenarnya sangat memahami situasinya. Kepala desainer mereka telah terjebak dalam kebuntuan kreatif terburukah dalam karirnya selama lebih dari sebulan. Meja itu dipenuhi cangkir kopi kosong yang tak terhitung jumlahnya. Tim Jones, yang benar-benar pusing, bilang tidak peduli berapa banyak kopi yang dia minum, inspirasi tidak kunjung datang. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya, bahkan aroma kopi segar saja sudah cukup untuk memicu ide. Sekarang hal itu malah membuatnya terjaga. Efek peningkatan produktivitas lenyap. Terkadang, dia bahkan merasa iri pada Tuan Lockerbell. Lalu dia teringat saat Lockerbell takjub setelah mencicipi kopi tertentu. Lockerbell menyuruhnya membayangkan Moose yang meminum cangkir itu. Dan begitu saja, inspirasi langsung menghantamnya. Dia mulai membuat sketsa seolah-olah sedang mabuk, mode kreatif dengan bantuan zat kimia.
Sejak saat itu, dia tak bisa berhenti memikirkan tentang Moose dan bersumpah tak ingin menjadi desainer yang mengandalkan hal semacam itu. Kembali ke masa kini, Tim Jones tiba-tiba menangis karena rasa iri yang murni. Dia menangis tak terkendali karena dia juga ingin menemukan Moose-nya sendiri. Ketika seseorang berkomentar bahwa mereka tidak pernah menyangka merek tersebut akan memilih model Asia, Tim terpaku. Lalu dia melihat dua wanita membolak-balik majalah, membicarakan tentang membeli setelan untuk suami salah satu dari mereka. Tim segera berdiri untuk menyelidikinya. Tingkat rasa penasaran tak terbendung. Pada saat itu, dia memahami kekuatan sejati dari mode. Mode bukan hanya sekedar memamerkan pakaian, tapi juga membuat orang ingin mengenakannya. Nah, itu baru yang namanya pemasaran dengan dampak ekstra. Lalu Tim Jones benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Desainer itu dan pria lainnya terus mengawasinya dari dekat. Tim mendekati mereka dan meminta daftar setiap model pria Asia yang tampil di edisi terbaru. Pria itu merasa kesal saat Tim mengatakan dia butuh fokus penuh seharian dan tak ingin diganggu. Sang desainer menyuruhnya untuk membiarkan Tim sendiri. Dia belum pernah melihat Tim bersikap seperti ini. Saat Tim Jones memasang raut wajah gembira seperti anak kecil itu, tak ada yang bisa menghentikannya. Mode kreatif telah merasukinya sepenuhnya. Pagi yang cerah. Berjam-jam berlalu dan tanpa ada yang menyadarinya, hari pun berganti menjadi malam. Seseorang tertawa terbahak-bahak dan menjatuhkan pensil. Itu Tim Jones. Dia memengutnya seolah-olah itu adalah tiket lotre yang menang dan berteriak kegirangan. Inspirasi baru saja menghantamnya entah dari mana. Benar-benar baru saja dibayangkan dan boom, langsung muncul. Pria itu membuka kunci kreativitas seolah-olah itu adalah sebuah kode curang. Dia segera bersumpah akan melacak keberadaan Jinyo, sang mus yang diagungkannya, berapapun harganya. Misi sampingan didapat, temukan sang karakter utama. Sementara itu, Mayang bersantai di kursinya dengan santai memainkan iPad-nya. Dia menyebutkan bahwa keponakannya itu dulu selalu mengomelinya karena sering menyilangkan kaki yang bisa merusak posturnya. Dan sekarang lihatlah dirinya, dia malah melakukan hal itu. Puncak perkembangan karakter. Tepat saat itu, Jinyo masuk membawa sebuket bunga. Dia bertanya pada Bibi Mayang kenapa dia masih duduk dengan kaki menyilang, lalu menyerahkan buket bunga itu padanya. Mayang menjawab bahwa begitu dia berusia 40,5 tahun, dia akan hidup sesuka hatinya. Aturan hidup yang sangat spesifik, tapi ya sudahlah. Jinyo memujinya. Dia tersenyum dan menggodanya dengan bertanya apakah dia sedang mencari muka karena dia adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Jinyo berpikir, maksudku, aku tidak melangkah sejauh itu. Lalu dia ingat bahwa bibinya selalu menjadi salah satu pendukung terbesarnya. Mayang segera berfoto bersamanya. Pantang menyia-nyiakan kesempatan. Konten adalah segalanya. Setelah itu, dia memberinya hadiah untuk merayakan kelulusan masuk universitasnya. Jinyo berterima kasih padanya dan membukanya. Saat melihat isinya, dia bertanya apa dia harus mengembalikan bunganya dan memilih sesuatu yang lebih baik karena hadiah ini terlihat sangat mahal. Mayang bilang dia punya selera tas yang luar biasa, padahal selama ini dia mengira keponakannya tak peduli soal mode. Jinyo mengakui dia tak tahu banyak, tapi dia sering melihat logo itu di mana-mana. Saat bibinya dengan santai mengungkapkan bahwa itu tas palsu yang dia beli di pasar seharga 5.000 won, wajah Jinyo tampak lebih lega. Pria ini menemukan kedamaian seketika. Kedamaian itu hanya bertahan beberapa detik, karena sang bibi langsung menambahkan bahwa sertifikat keasliannya juga ada di dalam tas. Kerusakan emosional edisi secepat kilat. Mayang mulai berbicara tentang betapa menakjubkannya nilai sebuah merek. Terkadang sebuah merek saja mewakili ketulusan dan bisa melambungkan harga sesuatu yang biasa saja. Lalu dia bertanya apakah Jinyo pernah melihat gelang terkenal dari selotip biru buatan merek OOO. Rupanya harganya lebih dari 500. Ya, selotip mewah. Biar hal itu meresap di pikiranmu, dia menjelaskan bahwa awalnya merek ada untuk menjamin kualitas produk. Beberapa orang membeli barang karena barang itu memang yang terbaik, yang lain hanya karena ada nama OO yang tertempel padanya. Logo sama dengan peningkatan instan. Dia menambahkan bahwa nilai sebuah benda bisa meningkat murni hanya karena memiliki logo yang mudah dikenali. Lalu dia bertanya, bukankah hal itu terasa seperti sentuhan Raja Midas? Jinyo tertawa dan sepenuhnya setuju. Namun kini dia jadi bertanya-tanya, mengapa bibinya mendadak beralih memberi kuliah singkat soal merek. Saat Mayang memanggil namanya, dia kembali menegang, tingkat kewaspadaannya meningkat. Bibinya bilang dia bisa melihat sentuhan Midas yang sama dalam diri Jinyo, lalu menambahkan bahwa dia tidak mungkin gagal mengenalinya hanya karena Jinyo sedikit bertambah berat badan. Sindiran halus disertakan secara cuma-cuma. Dia bahkan mengakui tak habis pikir kenapa dia butuh waktu begitu lama untuk menyadari potensi Jinyo yang sebenarnya, kurang dari lebih dari. Jinyo dengan gugup berkata bahwa orang-orang selalu bilang belajar dapat mengubah seseorang sepenuhnya. Kurang. Di dalam hati, pikirannya kacau balau, bertanya-tanya apakah bibinya entah bagaimana telah menemukan rahasia kehidupan risetnya. Kurang dari lebih dari. Tangannya mengepal erat di pergelangan tangannya. Kurang dari lebih dari. Tingkat kepanikan level bos. Kurang dari lebih dari. Tapi dia kembali tenang saat sang bibi hanya menyarankan agar dia berhenti kuliah dan bekerja di perusahaannya. Oke,
Plot twist diturunkan tingkatannya, Mayang menjelaskan bahwa sangat jarang menemukan anak muda dengan ketampanan dan prestasi akademis seperti Jinyo. Dia juga bilang akan sangat benci kalau ada perusahaan lain yang merekrutnya lebih dulu. Keserakahan perusahaan, tapi dibuat terdengar menyanjung. Jinyo mengingatkan bahwa dia baru saja mengikuti upacara penerimaan mahasiswa. Lalu mengusulkan agar mereka membahas soal bimbingan belajar Jang saja. Di lubuk hatinya, dia yakin bibinya tak tahu apa-apa tentang kehidupan risetnya. Jinyo bertanya apakah mata pelajarannya adalah bahasa Inggris dan apakah target nilainya sekitar 70? Mayang menjawab bahwa putrinya bahkan tak pernah mendapat nilai di atas 20. Serangan telak pada bidang akademis. Ketika Jinyo bertanya apakah mereka pernah mencoba guru les privat sebelumnya, Mayang menghela napas dan menjawab ya, tapi tak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Dia menjelaskan Jang tak pernah mengerjakan PR dan jarang memerhatikan. Lebih parahnya lagi, dia sama sekali tidak bisa menghargai waktu, sehingga guru lesnya selalu menyerah duluan. Dengan segala hormat, dia itu murid dari neraka. Mayang menambahkan sebagian besar orang mengira Jang jadi sombong karena terlalu mengandalkan status bibinya. Genio membantah kalau Jang sebenarnya masih cukup polos karena dia main Pokemon sampai kelas 6. Detail itu muncul entah dari mana, tapi ya sudahlah. Mayang terlihat lebih tenang saat Genio memintanya untuk percaya padanya. Dia berjanji akan menunjukkan kemampuan seseorang yang mendapat nilai sempurna di ujian masuk nasional. Sedikit pamer, tapi pantaslah. Lalu Mayang bertanya, berapa dia harus membayarnya? Genio menyuruhnya untuk tidak menawarkan angka yang tak masuk akal. Dia bilang kalau dibayar terlalu mahal, dia akan merasa sangat malu sampai tak mau berkunjung lagi. Genio seolah bilang, bayar aku lebih murah atau aku menghilang. Pada saat itu, seseorang memasukkan kode pintu. Asisten rumah tangga bertanya apa nyonya sudah pulang. Mayang bertanya di mana Jang. Asisten rumah tangga bilang dia masih di kamarnya. Mayang berjalan menghampiri dan mengetuk pintunya dengan lembut. Sambil menunggu, dia bertanya apa putrinya sudah tidur. Jang tidak menjawab karena dia sibuk main ponsel. Prioritas, main ponsel lebih penting dari apapun. Mayang bilang les bahasa Inggris hari ini dibatalkan dan akan dimulai minggu depan. Dia juga memintanya untuk benar-benar serius kali ini. Jang benar-benar terkejut saat ibunya bilang guru les barunya adalah Genio yang dulu sering berkunjung. Nostalgia instan terbuka. Dia langsung teringat masa-masa saat mereka sering bermain bersama. Mayang mundur dengan raut wajah sedih, lalu mulai berjalan pergi, mempertanyakan ibu macam apa dirinya ini, sungguh terasa terlalu nyata. Tiba-tiba dia berhenti. Jang membuka pintu dan bertanya, apa semua yang dia bilang itu benar? Lalu bertanya, apa dia akan bertemu opa beruang lagi minggu depan? Sementara itu, hari Sabtu di pusat perbelanjaan Dong'un, beberapa gadis mulai tersipu malu setelah melihat seseorang. Itu adalah Ji Jun yang berjalan di samping Genio. Efek visual diaktifkan. Ji Jun mengeluh, heran kenapa dia harus keliling seluruh mall cuma berdua dengan cowok lain. Kebingungan yang bisa dimaklumi. Genio bilang Ji Jun punya selera mode terbaik, jadi dia butuh bantuannya. Ji Jun langsung bersemangat dan berjanji akan mentraktir Genio apa saja di bawah 30.000 won. Anggaran yang sangat spesifik, tapi ya, namanya juga makanan gratis. Tepat saat itu, Jia Tim Jones bertanya pada Genio, kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk mengubah seluruh penampilannya. Genio hampir kehilangan akalnya saat Genio membuka beranda media sosialnya. Ternyata, kekacauan terjadi dalam sekejap mata. Genio meledak tertawa melihat satu postingan dan bertanya apa cowok di foto itu benar-benar dirinya. Pertanyaan yang wajar, jujur saja. Genio langsung menyangkalnya dan bilang dia baru tahu soal semua ini kemarin. Ternyata orang-orang asing diam-diam mengambil fotonya. Dia tak pernah menyangka akan viral sebagai wajah mode yang buruk. Pencapaian terbuka, gaya terburuk, hasil terbaik. Meski begitu, Genio sebenarnya senang karena itu membantunya mendapat banyak teman di fakultasnya. Saat Genio bertanya kenapa mereka jauh-jauh datang ke Dongdaemun untuk belanja, Genio bilang tempat itu penuh dengan merek murah. Genio menyebut logika itu konyol saat Genio mengklaim apapun akan terlihat mewah begitu dia yang memakainya. Tingkat kepercayaan diri, ilegal. Saat itulah Genio teringat ucapan Mayang yang bilang dia punya sentuhan Midas. Kalau itu benar, mungkin sudah saatnya membalas apa yang dilakukan Hyundai untuknya 3 tahun lalu. Sementara itu, seseorang sedang menelpon, terdengar stres, bertanya apa orang di seberang sana berencana untuk berhenti. Itu Doci, pemilik toko di mall tersebut. Dia menyuruh karyawannya untuk masuk hari ini karena koleksi musim semi baru saja tiba. Karyawan itu membalas dengan bilang dia hampir tak bisa lanjut bekerja setelah 3 bulan tanpa gaji. Yah, itu jadi alasannya. Panggilan berakhir sampai di situ. Dioci bertanya-tanya kenapa cuma dia yang tertinggal saat banyak orang lain sukses di bisnis ini. Dia yakin sudah mencoba segalanya. Dalam benaknya, selera modenya tak kalah bagus dari orang lain. Dia bahkan mengambil pinjaman untuk menyewa model tampan demi memamerkan pakaiannya. Ditambah lagi, dia membayar perantara untuk meningkatkan peringkat tokonya. Pria itu berinvestasi pada segalanya, kecuali keberuntungan. Dia menatap lampu di atas. Yang tersisa baginya sekarang hanyalah utang. Dengan uang yang nyaris tak cukup untuk menambah stok besok, dia memutuskan setidaknya karyawannya harus digaji. Prioritas akhirnya. Dia menatap tangannya sendiri dalam diam. Sambil mencengkeram pergelangan tangannya, dia bergumam bahwa bertahan 3 tahun di industri ini sudah jadi pencapaian besar. Lalu dia bilang orang yang ditakdirkan sukses akan berhasil, dan yang tidak, ia tidak akan.
Menurutnya, begitulah cara dunia bekerja. Bicaranya seperti pria yang disponsori oleh tagihan yang menunggak. Pada saat itu, matanya tertuju pada Genio. Dia berpikir kalau ada orang yang bisa terlihat bagus mengenakan pakaian mengerikan yang cuma ada di Dongdaemun, maka pasti ada toko yang saking parahnya, Andre Kim pun takkan bisa memperbaikinya. Dia tertawa, lalu menyadari toko itu adalah miliknya. Kesadaran diri memang terasa berbeda. Genio melihatnya duduk di sana. Saat dia mulai berlari ke arahnya, Diochi bertanya-tanya kenapa anak ini langsung menuju tokonya. Genio menyapanya dengan senyum lebar, lalu langsung bilang kalau ini dirinya. 3 tahun lalu di dalam toko ini, seseorang pernah bilang padanya kalau semuanya tak bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Dochi membalas bahwa berjualan baju itu jauh lebih sulit dari kelihatannya. Genio setuju tanpa ragu sedikitpun. Tidak ada kebohongan terdeteksi. Dochi menawarinya minuman. Dia bahkan berjanji saat membuka cabang kedua, Genio akan jadi manajernya. Energi perusahaan rintisan sedang maksimal. Beberapa saat kemudian, Dochi mulai mengambil foto Genio. Semua ini karena Genio memintanya untuk merekam pakai aplikasi itu. Dochi tersenyum, mengira sangat mengagumkan kalau seseorang yang masih sangat muda sudah memilih jalan hidup dan berlatih begitu serius. Bahkan jika dia sendiri masih tak tahu apa sebenarnya Reset Life itu. Pada titik ini, dia berasumsi itu cuma aplikasi edit foto biasa. Lumayan mendekati, meski tidak juga. Genio sadar Dochi benar-benar salah paham, tapi dia memutuskan untuk tak mengoreksinya karena dia selalu bersikap seperti kakak yang baik. Kembali ke masa sekarang, Dochi mengaku dia sempat khawatir saat anak yang mengunjungi tokonya tiap hari selama 2 minggu tiba-tiba menghilang. Lalu dia akhirnya mengenalinya. Genio minta maaf karena menghilang tanpa pamit, lalu bertanya apa dia boleh melihat-lihat bajunya. Saat Dochi menjelaskan semuanya baru di stok ulang, Genio mulai melihat-lihat. Dia lalu meminta pendapat Jijun. Jijun bilang semuanya terlihat bagus. Diochi pergi mengambil barang-barang itu, sementara Jijun menyarankan untuk memadukannya dengan sepatu Keds kanvas putih. Kombinasi klasik tak mungkin salah. Diochi menonton dengan gugup saat keduanya mendiskusikan kombinasi pakaian. Saat Jinyo keluar dari ruang ganti, sepatu putihnya sangat cocok. Dia terlihat luar biasa, dan pakaian itu tiba-tiba terasa seperti barang mewah hanya karena dia yang memakainya. Skill pasif, peningkatan gaya. Jijun sangat setuju. Diochi tidak percaya pakaian itu berasal dari tokonya sendiri. Kemudian dia mendengar Jia Tim Jones bertanya pada Jinyo, apakah ada alasan dia setuju bekerja sebagai model. Pada saat itu, Diochi merasa ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya. Jinyo terlihat bingung saat Diochi meminta satu bantuan padanya. Permintaannya sederhana, jadilah model uji coba untuk tokonya. Dia memohon, mengatakan itu hanya akan memakan waktu 30 menit. Dochi berterima kasih padanya dengan tulus saat dia setuju, peringat betapa dia telah banyak membantunya 3 tahun lalu. Dia segera mulai membongkar dompetnya sebelum Dochi bisa berubah pikiran. Speedrun, mode bayar. Jinyo berkata tidak perlu membayarnya, tapi Dochi menolak, bersikeras bahwa pekerjaan harus dibayar dengan pantas. Ketiganya terdiam saat Dochi membuka dompetnya. Lalu dia menangis dan berkata dia harus meminjam uang hanya untuk membayar Jinyo. Dompet itu baru saja memasuki mode bertahan hidup. Jinyo kembali bersikeras bahwa bayaran tidak diperlukan. Tak lama kemudian, seseorang muncul membawa segunung tas belanja. Jinyo dengan canggung berkata bahwa meskipun semuanya murah, rasanya dia tetap mendapatkan terlalu banyak. Lalu bertanya pada Jijun bagaimana penampilannya dengan pakaian baru itu. Jijun bilang dia terlihat seperti nyonya kaya yang baru saja habis berbelanja besar-besaran. Build tak terduga didapatkan. Tepat saat lampu pejalan kaki berubah hijau, Jijun mengeluh bahwa ini tidak adil. Dia menunjuk bahwa Jinyo datang untuk membeli baju, tapi entah bagaimana malah mendapatkan uang. Bocah ini pergi belanja dan memicu kombo keuntungan. Jinyo membalas bahwa dia merasakan hal yang sama persis tentang Jijun selama 7 tahun terakhir. Lalu dia menyuruhnya untuk mengingat kembali masa SD mereka. Mereka berdua membeli es krim yang sama, tapi entah bagaimana Jijun selalu mendapat satu sekop ekstra hanya karena tampan. Terlahir dengan keuntungan premium yang aktif, Jijun menyusul dengan bertanya siapa yang terus-menerus mendapat minuman gratis di tempat barbeque. Jijun mengabaikannya, mengatakan itu hanya kasus khusus dan dia hanya beruntung mendapat pemilik yang murah hati. Tentu, keberuntungan. Sama sekali bukan hak istimewa berdasarkan wajah. Jinyo merasa kesal saat ia bersikeras bahwa ia telah menerima keuntungan itu sealami bernapas sejak lahir. Berbicara tentang makanan memicu sesuatu, dan sekarang Jijun merasa lapar. Dia meminta Jinyo untuk mentraktirnya makan. Tepat saat itu, Jinyo berhenti setelah mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. Itu adalah seorang gadis yang menatapnya seperti baru saja melihat selebritas di alam liar. Jinyo diam saja saat gadis itu berkata sudah lama sekali tidak bertemu. Jijun terlihat seperti mau muntah dan bergumam bahwa gadis itu benar-benar tidak tahu malu mendekati Jinyo seperti itu. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Bora dan menjelaskan bahwa mereka adalah teman sekelas di SMA. Nama itu mengejutkan seperti bom kilat. Jinyo ingat bagaimana gadis itu pernah mempermalukannya di depan semua orang, mengumumkan bahwa cowok gemuk yang jelek telah menyatakan cinta padanya. Dia juga ingat saat Bora merobek surat cinta yang dia tulis ketika masih menyukainya. Luka batin, diarsipkan namun tak terhapus. Jinyo bilang dia mengingatnya, lalu bertanya bagaimana dia bisa mengenalinya. Bora menjawab bahwa dia sekarang cukup terkenal di media sosial setempat. Jijun berkomentar bahwa karena sekarang Jinho menarik dan populer, tidak heran Bora tiba-tiba mengingatnya.
Pembaruan ingatan langsung terpasang. Ji-jun bahkan berpikir dia mungkin menyebarkan rumor saat itu karena tidak bisa menerima penolakan dan akhirnya pindah untuk menghindari pertemuan dengannya. Bora bilang pertemuan seperti ini pasti sudah takdir. Lalu dia mengajaknya keluar untuk minum kopi. Jeno berhenti sejenak untuk berpikir. Setelah sesaat dia menjawab. Harapan Bora langsung runtuh ketika dia meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia sibuk dan tak bisa menerima ajakan itu. Penolakan bersih, tanpa DLC. Saat dia berbalik untuk pergi, Bora bertanya apakah setidaknya mereka bisa bertukar nomor telepon. Dia mulai merasa kesal ketika Jinyo menolaknya lagi. Jeno dengan tenang mengatakan bahwa alasannya adalah sesuatu yang lebih dia mengerti daripada siapapun. Serangan telak tanpa pelindung. Dia menambahkan bahwa senang bisa bertemu dengannya dan mendoakan yang terbaik untuknya. Bora menggertakkan giginya karena frustrasi. Ji-jun tidak mengerti kenapa Gino masih bersikap sopan pada orang sepertinya. Bora mengepalkan tangannya, lalu memanggilnya lagi, berteriak bahwa hanya karena dia dikelilingi banyak gadis sekarang, dia pikir dirinya seperti seorang pangeran. Dia menambahkan bahwa ketampanannya tidak akan bertahan selamanya. Monolog penjahat klasik edisi di tengah jalan. Jinho dan Ji-jun hanya berjalan pergi, berpikir bahwa mereka benar-benar sial bertemu dengannya. Ji-jun memanggil Jinho pangeran dan berkata perut kesatria setianya sudah kosong, lalu menyuruhnya bergegas agar mereka bisa makan. Energi dongeng sepenuhnya aktif. Ji-jun tiba-tiba mengangkat Gino ke punggungnya dan keduanya pergi bersama. Bora diam terpaku di tempatnya, benar-benar tercengang. Malam harinya, di rumah John and Pig, Ji-jun berkata bahwa setelah ditolak seperti itu, Bora mungkin tidak akan pernah pura-pura kenal Jeno lagi. Lalu dia menambahkan bahwa Jeno terlihat sangat keren hari ini dan bertanya kenapa dia tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya. Jeno bilang tidak seperti itu juga. Dia menjelaskan bahwa jika Bora dulu meminta maaf padanya, mereka mungkin sedang minum kopi sekarang. Percabangan alur ditolak bertahun-tahun yang lalu. Dia mengakui bahwa terlepas dari semuanya, dia masih merasakan sedikit kehampaan di dadanya. Ji-jun mengambil sepotong daging dan berkata kehampaan itu bukan soal emosi. Itu cuma perutnya yang menangis minta tolong. Diagnosis, lapar. Jinho mencicipi daging itu dan akhirnya setuju. Itu bukan kesedihan, melainkan rasa lapar. Dia menyebutkan masih punya uang yang diberikan Diochi padanya. Jadi dia menyuruh Ji-jun makan sebanyak yang dia mau. Mode prasmanan tak terbatas diaktifkan. 1 jam kemudian, keduanya terkejut saat tagihannya mencapai 140.000 won. Ji-jun menunjukkan bahwa Jinho sendirian memakan 4 porsi. Nafsu makan itu pantas mendapat papan peringkatnya sendiri. Sementara itu, seorang wanita muda yang sedang berjalan di jalanan diberikan selebaran gereja. Dia melihatnya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apakah orang benar percaya pada hal itu atau hanya membuang-buang uang. Lalu seseorang memanggilnya dan dia berbalik. Dia terkejut ketika Jinho memberitahunya bahwa dia akan terlihat lebih baik dengan rambut digerai. NPC acak baru saja mendapat saran perubahan penampilan. Gadis itu terlihat bingung, tapi akhirnya setuju. Jino menghela napas panjang. Dia berpikir dengan gugup bahwa dia mulai gila. Ini sudah kelima kalinya dia mengomentari pakaian atau gaya orang asing. Mode kritikus fashion tersangkut pada mode aktif. Dia menyadari bahwa saat membantu mempromosikan toko Diochi, dia telah membuka kemampuan lain. Selera estetikanya telah melonjak ke tingkat yang tidak masuk akal. Sekarang dia merasakan dorongan tak terkendali untuk menilai cara berpakaian semua orang. Skill pasif, opini tanpa diminta. Dia menepuk pelan kepalanya, bertanya-tanya apakah dia akan mulai mengkritik bahkan pakaian atasannya. Kemudian, tibalah hari pendaftaran klub di universitas dan dia memutuskan untuk fokus. Seseorang mengetuk pintu. Itu Jino. Dia berjalan masuk ke ruangan, mengatakan dia ingin mendaftar ke sebuah klub. Dia mematung ketika melihat seorang pria tertidur pulas. Itulah puncak profesionalisme. Pria itu nyaris tak membuka matanya dan menyadarinya. Jeno bertanya apakah dia sakit. Begitu mendengar Jeno ada di sana untuk meminta formulir pendaftaran, pria itu langsung kembali bertenaga penuh. Bilah mana kembali penuh. Jeno tersentak saat pria itu tiba-tiba melompat. Staf itu menyerahkan formulir keanggotaan kepadanya, lalu bertanya klub mana yang dia inginkan. Ketika Jeno menjawab tenis, pria itu berterima kasih dengan antusias. Dia bahkan memotret formulir itu, membuat Jeno bingung dengan kegembiraan yang tiba-tiba ini. Pria itu lalu bertanya apakah Jeno tahu seberapa cermat para profesor mengawasinya. Dia menjelaskan bahwa setelah pemotretan majalah, dekan sangat gembira. Oleh karena itu, beberapa profesor diam-diam mulai bersaing di belakang layar. Semua orang menginginkan Jeno di klub mereka, dan itu mengubah hidupnya menjadi kacau. Ini bukan rekrutmen lagi, ini perang penawaran. Jeno berasumsi profesor hanyalah pembina, tetapi pria itu mengklarifikasi bahwa mereka semua ingin dia terlibat aktif. Dia bahkan menyuruh Jeno untuk menghubunginya hari itu juga dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Profesor yang klubnya ditolak mungkin akan mulai memberikan tekanan. PVP akademik terbuka. Jeno mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar sangat diminati. Dia teringat seorang profesor bisnis yang memaksanya masuk klub golf, lalu seorang profesor ekonomi yang mencoba menyeretnya ke kelompok pendaki gunung. Profesor lain bahkan mendekatinya di kafetaria tentang bergabung dengan klub sepak bola. Pria ini bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Gino menjelaskan semua ini dengan gugup. Dia mengakui seluruh situasi ini terasa lebih menegangkan daripada saat pertama kali dia bermain simulasi kencan. Pilihan dialog sangat penting sekarang.
Pria itu menyerahkan raket tenis kepadanya dan mengatakan itu disponsori oleh alumni. Lalu dengan santai memberitahunya untuk tidak merasa tertekan. Ya, tanpa tekanan, hanya mempertaruhkan seluruh reputasimu. Dia membuka pintu dan berjalan keluar bersama Gino. Ketika mereka sampai di lapangan, Gino terlihat sangat terkesan. Pria itu menyambutnya di klub tenis. Gino memperhatikan beberapa orang yang sedang berlatih. Seorang gadis melempar bola ke udara. Pemain itu merespons dengan servis yang kuat. Gino benar-benar terpana. Pria itu menjelaskan bahwa ketika servis sangat cepat dan presisi sehingga lawan tidak bisa menyentuhnya, itu disebut ace. Kosakata baru terbuka. Gino hanya menatap, kebingungan. Pria itu meyakinkannya bahwa dia akan mengerti setelah bermain beberapa kali. Itu sangat optimis. Ketika mahasiswa lain melihat mereka, dia berteriak bahwa Yongji telah membawa Jinho. Tiba-tiba, semua orang mulai bersorak bahwa Yongji telah merekrut 2 mahasiswa elit. Mereka bahkan menyebutkan bahwa klub pendaki gunung pasti sangat marah. Persaingan klub menjadi persis seperti cerita anime. Setelah memperhatikan Jinyo selama 1 jam, 2 pria mulai merasa cemas. Jinyo melempar bola ke atas. Dia mencoba melakukan servis, meleset. Dia mencoba lagi, meleset lagi. Ternyata menjadi tokoh utama tidak otomatis membuka skill olahraga. Orang-orang itu segera menyadari bahwa Jinyo sebenarnya sangat payah dalam tenis. Untuk beberapa saat, dia hanya terus memungut bola, menyadari bahwa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Satu-satunya saat dia pernah memegang raket adalah selama kegiatan sekolah. Sementara itu, dia merasa anggota senior sedang memperhatikannya. Dan ya, kemampuannya jauh di bawah mereka. Akhirnya, dia melirik ke arah gadis-gadis yang sedang bermain di lapangan sebelah. Saat bola melayang di udara, Jinyo mematung. Dia bertanya-tanya apakah sekarang adalah waktunya untuk membuka skill itu. Jika dia mendapatkan kemampuan pangeran lapangan tenis, dia bisa langsung melampaui semua orang di sana. Terdengar seimbang. Dia sudah memenuhi syarat pertama, yaitu memegang raket. Sekarang dia hanya perlu menyelesaikan 100 rally. Dorongan untuk menyelesaikannya dengan cepat sangat kuat. Karena tingkat kesulitan rally bergantung pada seberapa kooperatif lawannya, dia mempertimbangkan untuk mencari cara mudah guna mencapainya. Tapi dia langsung merasa bahwa itu akan mencederai semangat dari latihan tersebut. Momen integritas yang langka terdeteksi. Tepat saat itu, seseorang tiba-tiba muncul. Jinyu tersentak saat Yongji muncul entah dari mana dan bertanya apa yang sedang dia pikirkan. Dia langsung meminta maaf. Yongji tampak kebingungan. Jinyu menjelaskan bahwa dia mendapat nilai 0 dalam evaluasi praktiknya. Dia merasa bahwa bergabung dengan klub tanpa kemampuan hanya akan merepotkan. Yongji terdiam selama beberapa detik, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil sebuah bola dan bertanya apakah ini pertama kalinya Jinyu bergabung dalam sebuah klub. NPC tutorial telah bergabung ke dalam obrolan. Yongji menjelaskan bahwa mahasiswa berprestasi biasanya menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar dan jarang mengikuti ekstrakurikuler. Jinyu mengira dia bercanda, tetapi Yongji mengklarifikasi bahwa klub bukan tentang peringkat siapa yang lebih baik. Klub ada agar orang-orang bisa menikmati waktu mereka. Konsep yang revolusioner. Jinyu masih belum sepenuhnya mengerti. Yongji menambahkan bahwa para mahasiswa saat ini terlalu terobsesi dengan kompetisi. Seolah-olah, kehilangan 1 poin saja sama dengan kegagalan total. Dia mengatakan bahwa banyak orang berpikir sedikit tertinggal berarti segalanya sudah berakhir. Tetapi mereka yang benar-benar menikmati prosesnya, pada akhirnya akan menjadi yang terbaik. Jinyu menyadari bahwa ucapannya benar. Lalu Yongji bertanya, apakah berlatih servis melawan mesin tidak terasa membosankan? Dia menyarankan agar mereka melakukan rally bersama. Jinyu menolaknya. Dia menyadari bahwa dia terlalu fokus agar tidak tertinggal, sehingga dia nyaris melupakan apa yang sebenarnya penting. Plot twist, musuh sebenarnya adalah kecemasan. Kemudian, matahari bersinar terik. Pada hari yang sama, Jinyu resmi memulai pekerjaannya sebagai tutor bahasa Inggris. Seseorang menawarinya buah. Sang asisten rumah tangga bertanya apa yang ingin dia minum. Tolong, soda saja. Jinyu tidak pernah menyangka Bibi Mayang punya asisten rumah tangga. Peningkatan plot terbuka. Tiba-tiba, Jang muncul dan memanggil asisten rumah tangganya. Dia masuk dengan riang, melepas sepatunya sembarangan, lalu dengan semangat bertanya di mana teddy bear berada, dan langsung melemparkan ransonya ke arah asisten rumah tangga itu. Tanpa ragu sama sekali, komitmen penuh. Sang asisten rumah tangga mengingatkannya bahwa tutornya sudah menunggu. Jang terlihat bingung saat melihat Jinyo melambai padanya, lalu tiba-tiba menunjuknya saat dia mengingat sesuatu. Jinyo benar-benar terpana saat Jang meniranya sebagai pacar rahasia ibunya. Kesimpulan yang diambil secepat kilat, dia bersikeras bahwa Jinyo adalah pria di wallpaper ponsel Meyong, lalu bertanya apa yang dia lakukan di sana, karena seharusnya teddy bear apa yang datang. Jinyo mulai panik saat Jang menuduhnya memikat ibunya dengan ketampanannya dan merebut pekerjaan tutor. Alur ceritanya menjadi liar tanpa alasan. Karena kesal, dia berbalik untuk pergi, menyesal karena pulang lebih awal. Jinjo mengerutkan kening saat sang asisten mengingatkan Jang bahwa dia berjanji untuk berusaha lebih keras kali ini. Namun Jang membalas bahwa ibunya lah yang melanggar janji lebih dulu karena tidak membawa Jinjo. Tiba-tiba, dia membeku saat Jinjo mengucapkan kata-kata anak babi merah muda. Pemicu ingatan yang kritis. Jinjo bertanya dari mana dia belajar bersikap sangat kasar. Dia ingat pernah memanggilnya gembul. Dia juga ingat selalu memaksanya bermain bersama.
Lalu dia ingat betapa malunya sang ibu atas perilakunya kala itu. Dia juga mendapati dirinya memikirkan foto yang dia ambil bersama ayahnya. Ya, jalan kenangan baru saja menghantamnya dengan kombo penuh. Saat Zhang terdiam, Jinyo menyadari langkah pertamanya adalah membuka kemampuannya. Lalu Zhang tiba-tiba membanting ponselnya. Benda itu terbang seolah menyimpan dendam pribadi, dan layarnya hancur saat membentur lantai. Jinyo menatapnya dengan kesal saat gadis itu terus merengek memintanya bermain. Mayong dan temannya benar-benar terpana. Jinyo menepuk lengan Zhang dan menyuruhnya mengangkat tangannya dengan benar. Lalu dia mulai memarahinya dengan tegas dan tanpa basa-basi. Zhang seketika menangis terseduh-seduh. Dan tepat setelah itu, Jinyo menepuk lengannya sendiri, memicu apa yang hanya bisa digambarkan sebagai dentuman sonik berkekuatan lemah. Sesi terapi, tapi dibuat sinematik. Teman Meyang mulai gugup melihat semua hal ini terjadi. Dia hampir turun tangan dan menghentikan mereka. Tapi Meyang menjelaskan bahwa Jinyu hanya sedang memperbaiki perilaku Zhang. Kembali ke masa kini, Jinyu memukul lengannya lagi. Zhang menatap dalam diam saat Jinyo dengan santai menyebutkan tidak ada lagi lemaka yang tersisa di sana. Asisten rumah tangga mengamati semuanya, benar-benar syok. Saat itulah Jinyo menyadarinya, Zhang bahkan tidak tahu kalau dia telah menurunkan berat badan, yang berarti mereka sudah lama sekali tidak berbicara dengan Meyong. Kini dia akhirnya mengerti raut wajah yang selalu diperlihatkan bibinya. Dia menyadari Zhang hampir tidak punya teman lagi, dan dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika gadis itu akhirnya menjauhkan diri dari keluarganya sendiri juga. Ya, kombo itu jarang berakhir dengan baik. Akhirnya, dia menyuruhnya menurunkan tangannya. Dia menjelaskan bahwa bibinya telah bercerita kepadanya betapa tidak sopannya Zhang. Zhang membalas, meneriakinya agar berhenti mencampuri urusan yang bukan urusannya. Jinyu mengulangi kata-katanya dengan nada yang benar-benar mengerikan. Tidak keras, hanya jenis yang membekukan jiwamu. Dia menghela napas panjang saat Zhang akhirnya kehilangan ketenangannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, sementara Jinyu mulai menenangkannya. Matanya berkaca-kaca saat Jinyu menjelaskan bahwa ibunya terlalu sibuk sekarang, dan setelah promosinya, mereka jarang bertemu, bahkan di akhir pekan. Asisten rumah tangga itu benar-benar terkejut. Jinyu berjanji akan datang menemuinya setiap minggu. Asisten rumah tangga itu takjub melihatnya telah mengubah Zhang yang pemberontak menjadi semanis anak domba hanya dalam hitungan menit. Pencapaian terbuka, perbaikan kepribadian terpasang. Di kantor Mayang, dia terkejut saat ditelepon mendengar tentang perilaku Zhang. Asisten rumah tangga itu menambahkan bahwa tepat setelah Jinyo pergi, Zhang mulai belajar sendiri. Saat asisten itu bertanya apakah tidak apa-apa bagi Jinyo memulai dengan pelajaran percakapan dasar, Mayong menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia mengingatkannya bahwa Jinyo telah masuk Universitas Korea sebagai mahasiswa terbaik. Pamer sedikit bukan masalah besar. Lalu dia mengakhiri panggilan dan menyuruh asisten rumah tangganya untuk beristirahat. Pikirannya melayang kembali ke masa saat Zhang kecil bertanya apakah sang ibu akan datang menonton penampilannya di festival sekolah. Dia juga ingat saat Zhang ingin mengatakan sesuatu, tetapi memilih diam, mengira ibunya terlalu lelah karena bekerja. Sedikit demi sedikit, pintu hati itu berhenti terbuka sepenuhnya. Dan pada akhirnya, dia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Orang yang benar-benar kelelahan bukanlah dirinya, melainkan Zhang. Mayong berpikir jika teddy bear apa ada di sana lebih awal, dia akan memahami segalanya sejak awal. Terkadang, satu pelukan lebih berharga daripada 10 omelan. Dia bergumam bahwa jika dia tahu semuanya akan menjadi seperti ini, dia akan memanggil Jino jauh lebih awal. Lalu dia hanya berdiri di sana, menatap tasnya. Kemudian, latihan rally dimulai di lapangan tenis. Jino mengembalikan bola itu berulang kali, hingga akhirnya menyelesaikan 100 pukulan balasan yang diwajibkan. Tepat saat itu, dia berhenti ketika sebuah pesan muncul mengumumkan bahwa dia telah membuka keterampilan Pangeran Mahkota Tenis. Ya, itu kedengarannya sudah terlalu overpower. Jeno ingat bahwa ketika dia masih kecil, seorang pangeran pernah memberitahunya bahwa dia masih memiliki perjalanan yang panjang. Kemudian, hari yang baru tiba. Jino terus menyusun rencana belajar Zhang. Dia menyimpulkan bahwa gadis itu sama sekali tidak bodoh. Dia tahu banyak kosakata tingkat lanjut dan menjawab pertanyaan sederhana dengan benar. Dia hanya kehilangan seluruh motivasinya setelah terlalu lama mengabaikan pelajaran. Zhang mengakui bahwa dia tidak tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan ibunya untuk les privat tersebut. Dia terkejut ketika Jinho memberitahunya bahwa dia bisa berusaha setengahnya saja jika dia mau. Zhang lalu berkata bahwa sejujurnya ibunya tidak pernah benar-benar peduli dengan nilainya. Setiap kali dia mendapat nilai bagus, ibunya hanya akan bilang kerja bagus. Jinho menunjukkan bahwa banyak anak yang akan iri memiliki ibu seperti itu. Zhang menjawab bahwa dia mulai menyadari perbedaannya saat kelas 6. Dia menjelaskan bahwa ketika teman-teman sekelasnya mendapat nilai bagus, ibu mereka akan memasak makanan favorit mereka.
Dan jika nilai mereka jelek, mereka duduk di samping mereka dan membantu mereka belajar. Perbedaannya terasa lebih menyakitkan daripada ulangan mendadak. Zhang bilang bahwa saat dia pulang dengan nilai matematika sempurna, ibunya hanya akan memberi selamat dan menyuruhnya pergi bersenang-senang dengan teman. Jinho merasa canggung mendengar bahwa Zhang bahkan tidak punya teman saat itu. Dia lalu bertanya apa Zhang ingat saat berkunjung ke rumahnya dan selalu disajikan makanan organik. Zhang terkejut saat tahu bahwa semua hidangan itu disiapkan oleh ibunya sendiri demi kesehatannya. Terkadang cinta hadir dalam wujud sayuran. Jinho menambahkan bahwa Mayang bahkan mengatur ulang kulkas di rumah. Dia bilang dia mengungkit semua ini karena yakin Zhang tidak pernah menyadarinya. Zhang terdiam saat Jinho memberitahunya bahwa bibi Mayang bukanlah orang yang mengekspresikan perasaannya secara terbuka. Lalu dia memperingatkan Jinho bahwa jika dia bilang sekali lagi kalau dia bisa bersantai dan tetap dapat nilai setidaknya 79, akan ada masalah. Peringatan diterima dengan baik. Jinho paham bahwa seturus apapun dia membicarakan perasaan Mayang, itu hanya akan terdengar seperti dia sedang mencari alasan untuk bibinya. Dia menyadari jauh lebih penting untuk memahami apa yang Zhang rasakan dan mengisi kekosongan di dalam hatinya. Tepat saat itu, Jinho menerima pesan. Saat dia mengeceknya, dia melihat akan ada pertandingan tenis persahabatan. Semesta benar-benar berkata, misi selanjutnya terbuka. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon. Yongji bertanya apa dia bolos kelas lagi, tapi Jinho bilang kelasnya dibatalkan. Melihat kerumunan yang berkumpul, Jinho bertanya apa mereka juga bolos. Yongji mengiyakan karena melihat murid peringkat pertama dengan nilai ujian sempurna yang juga sangat tampan itu lebih langka daripada melihat gorila albino di kebun binatang. Ya, prioritas yang sangat jelas. Saat mereka mengobrol, seorang cowok yang berdiri di belakang mereka memanggil Yongji. Ternyata dia dari klub tenis jurusan ekonomi, dan dia menyuruh Yongji untuk jangan pernah berpikir bisa kabur kali ini. Kurang dari lebih dari. Tidak ada rute kabur hari ini. Pertarungan melawan bos itu wajib. Kurang dari lebih dari. Cowok itu menambahkan bahwa jurusan manajemen bisnis selalu punya alasan yang sama setelah Yongji beralasan dia bolos pertandingan terakhir karena mabuk. Persaingan antar jurusan memang tidak pernah ada habisnya. Jinho tertawa canggung saat menyadari bahwa rumor persaingan antara kedua jurusan itu benar adanya. Anggota ekonomi lainnya melangkah maju dan bertanya, apa Jinho merasa lebih hebat hanya karena dia mendapat peringkat pertama? Jinho, yang jelas-jelas kesal, membalas dengan bertanya apakah dia orang yang berada di peringkat kedua. Tepat sasaran, tanpa peringatan. Sementara itu, Yongji menyuruh cowok itu mengambil raketnya. Lalu sang penantang menyarankan untuk menyelesaikan masalah dengan cara lain. Dia mengusulkan agar mahasiswa baru terbaik dari manajemen bisnis menghadapi mahasiswa baru terbaik kedua dari ekonomi. Yongji langsung menolak, mengatakan itu tidak adil karena Jinho benar-benar pemula. Cowok yang satu lagi mengangkat bahu dan bilang anak barunya juga baru mulai, meskipun kemampuan raketnya sudah mengesankan. Yongji dengan santai berkomentar bahwa bahkan orang yang bodoh dalam belajar pun masih bisa memutar pulpen di sela-sela jarinya. Kalimat itu meluncur lengkap dengan kerusakan mental bawaannya. Lalu dia memberitahu Jinho bahwa sebenarnya tidak ada yang mengharapkannya menang. Jinho hanya tersenyum dan setuju saat Yongji memintanya untuk setidaknya membuat pertandingan ini menghibur bagi para senior. Dia pikir ini sangat pas karena dia memang ingin menguji beberapa keahlian yang baru saja terbuka. Waktu yang sangat tepat, jujur saja. Mereka berjabat tangan. Gino menyadari lawannya bersikap terlalu so akrab sejak awal ketika dia bilang mereka bisa mengabaikan formalitas. Cowok itu lalu bertanya, apakah peringkat pertama Gino cuma karena hoki, bukan kemampuan aslinya? Gino tersenyum dan mengakui bahwa dia memang pria yang sangat beruntung. Lawannya jadi semakin kesal, sementara Gino berpikir bahwa dibandingkan dengan hinaan yang dia terima saat masih kelebihan berat badan, ini cuma permainan anak-anak. Lalu pertandingan pun akhirnya dimulai. Gino menggenggam raketnya. Tiba gilirannya untuk melakukan servis. Dia melangkah maju, menarik raketnya ke belakang, dan meluncurkan bola dengan kuat, membuat lawannya langsung tegang. Gino mengikuti arah bola dengan cermat. Saat lawan mengembalikannya, Gino tidak bisa merespons tepat waktu. Skor 15-0. Percobaan pertama terbuka bersamaan dengan kekalahan. Gino membetulkan kerahnya saat bersiap untuk melakukan servis lagi. Lawannya berkomentar bahwa dia hampir merasa bersalah karena mencetak poin dengan sangat mudah melawan pemula yang bahkan tidak tahu cara servis dan maju ke net. Gino mengira cowok itu sengaja mencoba membuatnya lengah, meski dia masih berhasil mengembalikan pukulan tersebut. Dia menambahkan bahwa dia tidak menduga ada servis pembuka seperti itu. Sambil melempar bola ke udara lagi, dia teringat betapa kasarnya cowok ini bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dia tidak tahu pasti apakah itu benar-benar hanya karena dia berada di peringkat pertama. Dia melakukan servis lagi, berpikir bahwa karena lawannya sudah berumur 20 tahun, alasan itu terasa terlalu kekanak-kanakan. Dia menyimpulkan ini pasti semacam taktik psikologis tingkat lanjut. Lawannya masih terlihat sangat marah. Jadi Jin Yu merasa sedikit bersalah karena sempat mengira dia sepintar itu. Ya, mungkin tidak sedalam itu. Dia melakukan servis sekali lagi. Bola mendarat dengan sempurna di garis belakang. Yongji bersorak, berteriak bahwa skornya sekarang seri. Jin Yu tampak terkejut saat seseorang mengumumkannya. Dia menjelaskan bahwa dia benar-benar seorang pemula dan percaya pada keputusan lawannya saat dia bilang bola sebelumnya keluar. Tepat saat itu, seseorang dari jurusan fashion angkat bicara.
Seorang gadis dengan santai berkata dia hanya mengagumi proporsi tubuh Jinyu. Cowok di sebelahnya bertanya, apakah mereka bisa meminjamnya setelah pertandingan untuk dijadikan model manekin? Merekrut di tengah pertandingan adalah hal yang gila. 10 menit kemudian, Yongji berteriak bahwa situasi ini membuatnya gila. Dia mencengkeram kerah cowok yang satu lagi, dan cowok itu bertanya kenapa dia sampai sebegitunya hanya karena pertandingan persahabatan pemula biasa. Jin tetap diam saat Yongji bersikeras bahwa ini jelas-jelas permainan kotor. Lalu Jinyu melempar bola ke udara lagi. Semua orang menonton dengan gugup saat dia menyeimbangkannya di tepi raketnya. Jin berkomentar bahwa karena senior ekonomi itu bilang ini cuma pertandingan pemula, dia tersenyum dan menyuruhnya untuk menikmatinya saja. Dia menambahkan bahwa tidak ada hal lain yang benar-benar penting. Di dalam hati, Jinyu sudah memutuskan kalau dia tidak berniat bertanding serius melawan seseorang yang tidak suportif seperti itu. Dia juga menyadari bahwa dia telah mengabaikan berbagai provokasi karena dia hanya ingin menguji kemampuan barunya, dan dia pikir teknik selanjutnya akan sangat pas digunakan untuk melawan orang yang tidak sportif ini. Subjek uji coba didapatkan. Sementara servis lainnya menarik perhatian semua orang, tim Jones menyaksikan adegan itu benar-benar terpikat, yakin ini adalah momen yang indah. Setelah itu, saat Jinyu minum air, Yongji bertanya bagaimana dia bisa melakukan trik sirkus itu, karena tekniknya hari itu terlihat profesional. Jinyu menjawab bahwa tiba-tiba pelajaran dari Yongji mulai masuk di akalnya. Keduanya mulai bertingkah sedikit aneh. Cowok yang satu lagi jelas-jelas marah besar, bilang dia muak melihat Yongji terlalu menganak-emaskan Jinyu. Lalu dia menyuruh rekan timnya untuk memenangkan pertandingan itu. Tanpa tekanan, cuma seluruh egomu yang jadi taruhannya. Pertandingan dilanjutkan. Orang-orang di sekitar mereka mulai bersorak. Lawan menyuruh Jinyu untuk menyerah saja. Dia bilang mungkin keberuntungannya sudah habis, dan dalam tenis, Jinyu tak akan pernah bisa mengalahkannya. Jinyu membalas bahwa lawannya sama sekali bukan pemula, dan menghancurkan orang biasa justru akan sangat memalukan. Tingkat kepercayaan diri sangat tinggi dan berbahaya. Cowok itu membalas bahwa rasa malu adalah kemewahan yang hanya pantas buat pecundang. Lalu dia menyuruh Jin melihat ke arah penonton dan semua dukungan yang dia dapatkan. Orang-orang di bangku penonton mulai berkomentar kalau itu tidak sportif dan jujur saja memalukan untuk dilihat. Jinyu bertanya apakah dia benar-benar kesal karena menganggap itu tindakan penicut. Lalu dia menambahkan bahwa yang sebenarnya mengganggunya adalah kemungkinan timnya kalah. Saat lawannya yang melakukan, itu dibilang pengecut. Tapi giliran timnya sendiri yang melakukan, tiba-tiba itu jadi strategi brilian. Wow, enak banget ya. Jinyu bilang begitulah pola pikir masyarakat di mana sang pemenang mengambil segalanya. Dia menambahkan, lucu sekali melihat orang menganggap semua orang punya pemikiran yang sama persis dengan mereka. Cowok itu makin kesal dan membalas bahwa dengan pola pikir seperti itu, bahkan video game pun pada akhirnya akan membosankan. Dia mengakui mungkin itu masuk akal kalau ini kompetisi tingkat pro, tapi ini cuma hobi biasa. Shinyu dengan tenang memegang bolanya. Dia bilang menang atau kalah, sudut pandangnya tidak akan goyah. Lalu dia melemparkan bola itu ke udara. Dia menambahkan bahwa sekedar bersenang-senang meniru gerakan dari manga saja sudah cukup seru. Ngomong-ngomong, energi tokoh utama baru saja aktif kembali. Dia teringat semua momen ketika kemampuannya selaras sempurna dengan teknik-teknika dari seri favoritnya. Tanpa ragu, dia melepaskan servis yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lawannya berlari kencang untuk mencegatnya. Dengan gugup, dia berpikir kecepatannya gila, tapi masih bisa dijangkau, dia merasa diuntungkan karena tiba lebih dulu. Sementara itu, Jinyu berasumsi begitu bola menyentuh tanah, dia bisa mengembalikannya dengan mata tertutup. Tingkat kepercayaan diri, protagonis anime di pertengahan alur latihan. Tapi, lawannya membeku seketika saat melihatnya. Kepanikan melanda saat bola itu terasa seolah berteleportasi. Dia secara naluriah melangkah mundur saat bola itu menghantam tanah. Mata Yong membelalak saat arahnya bergeser tepat setelah memantul. Dia terpana karena ada orang yang bisa melakukan sesuatu sekompleks ini dengan presisi dan kekuatan sebesar itu. Semua orang menyadarinya seketika. Itu adalah servis putar yang dikenal sebagai American Twist Serve. Bahkan para veteran pun harus memproses ulang otaknya. Yongji menoleh ke arah si otaku dan bertanya apa yang baru saja mereka saksikan. Si otaku menjelaskan bahwa itu jelas versi evolusi dari American Twist Serve, pukulan Ultra Tornado. Ya, namanya saja sudah bikin kena mental. Lawan menelan ludah, menyadari bahwa jika dia tidak menghindar, bola itu akan langsung menghantamnya. Jin perlahan berjalan ke arahnya. Cowok itu bertanya, apakah ini semacam pertunjukan tingkat Hollywood? Jinyu hanya mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Cowok itu menundukkan pandangannya. Terlihat jelas dia gemetar. Jin menatapnya dan mengingatkan bahwa pertandingannya belum berakhir. Tanpa ampun, cuma modal vibes. Pada saat itu, Jinyu menyadari ada seseorang yang mendekat. Saat dia mengenali siapa itu, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Semua orang juga terlihat sama bingungnya. Lawannya gemetar saat seseorang berteriak, "Siapa orang asing aneh itu?" Kerumunan terdiam saat mereka menyadari itu adalah Tim Jones, desainer utama Silhome. Kemunculan bos terakhir, tapi bergaya modis. Tim Jones meminta Jinyu untuk menunjukkan pipi kirinya juga. Anggota departemen mode langsung terpukau. Salah satu dari mereka langsung menelepon profesor-resornya. Profesor itu menyuruh mereka merekam semuanya, bahkan pori-pori Tim Jones.
Tingkat zoom, obsesi mikroskopis. Yongji merasa kesal karena pertandingan Jinyu terganggu, jadi dia menyuruh semua orang menyingkir dari sana. Setelah itu, Tim Jones meminta maaf kepada semua orang. Genio menjadi gugup saat Tim Jones dengan tersipu mengakui bahwa setelah melihatnya mengalahkan si penjahat dan berpose sempurna, dia benar-benar lepas kendali. Bisa dimengerti, pria itu melihat momen ala catwalk di tengah pertarungan. Kemudian Tim Jones mengungkapkan alasan sebenarnya dia datang. Dia memberitahu Genio bahwa dia ingin memakaikan desain rancangannya padanya. Yap, dia menemukan modelnya bahkan sebelum casting dimulai. Dia menyerahkan sebuah katalog dan meminta Genio melihatnya. Genio membukanya, sudah yakin kalau Tim Jones tidak akan pergi sampai dia melihatnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah total. Begitu dia melihat pakaiannya, dia benar-benar terpana. Gino berpikir bahwa sejak mendapatkan kemampuan ahli mode lokal, dia belum pernah menemukan gaya yang benar-benar memuaskannya. Tapi kali ini, rasanya sangat mendekati kesempurnaan. Wajah Tim Jones berbinar saat Gino berseru, bagaimana bisa sesuatu seanggun ini, tapi tetap begitu praktis? Sang desainer merasa semua kerja kerasnya terbayar saat Gino menambahkan bahwa memakai pakaian seperti ini sekali saja seumur hidup sudah cukup untuk disebut sebagai kesuksesan. Penyampaiannya kaku, tapi ketulusannya maksimal. Bahkan jika Gino kesulitan mengungkapkannya, Tim Jones memahaminya dengan sempurna. Tim Jones menjawab, perasaan yang tulus selalu bisa tersampaikan. Tepat saat itu, Mayang muncul dan berkata bahwa sama seperti Genio, dia sangat tersentuh oleh desain-desain itu. Mata Genio terbelalak kaget saat Tim Jones memanggilnya Angela. Lalu mereka berpelukan dengan hangat. Gino menonton dengan canggung saat Mayang menjelaskan bahwa itu cuma cipika-cipiki di udara. Bibir mereka sama sekali tidak bersentuhan. Gegar budaya berhasil dibuka. Tim Jones menatap Gino dengan senyum hangat, merasa kalau mereka punya banyak kesamaan. Di dalam mobil, Tim Jones bertanya pada Mayang apa yang membawanya ke sana. Sopir tetap fokus pada jalan. Mayang meletakkan tangan di bahu Gino dan berkata bahwa dia datang untuk menghabiskan waktu bersama putranya. Jinho dengan santai menyebutkan kalau dia masih punya kelas dan secara teknis masih bisa dikeluarkan. Si abang membiarkan semua pilihannya terbuka lebar. Tim Jones menjelaskan bahwa bibi Jinho adalah wakil presiden SEAL Korea. Mayang membenarkannya dan menambahkan bahwa Tim Jones sudah lama mencari Jinho kemana-mana. Jinho bertanya bagaimana dia bisa menemukannya. Mayang menunjukkan ponselnya dan menjelaskan bahwa saat panggilan video, Tim Jones mengenali Jinho dari gambar layar belakangnya. Gambar layar itu bekerja lebih keras daripada detektif swasta. Jinho kemudian teringat apa yang dikatakan Jang kepadanya sebelumnya, dan saat itu dia meminta bibinya untuk mengganti gambar tersebut. Lalu dia bertanya, kenapa dia tidak mengajak Jang? Mayang terdiam dan menghindari pertanyaan itu. Jinho menatap lurus padanya dan bilang kalau dia tahu bibinya kesulitan menghadapi Jang. Lalu dia menyarankan agar mulai sekarang, dia mencoba menghabiskan lebih banyak waktu bersama putrinya. Mobil berhenti, tapi Mayang masih tidak menjawab. Mereka masuk ke sebuah klub. Jinho tampak bingung saat Mayang menyebutkan bahwa anak di bawah umur dilarang masuk ke tempat seperti ini. Dia langsung menyesal sudah bicara saat bibinya bertanya apakah dia seharusnya mengajak Jang juga. Ya, pertanyaan itu benar-benar menohok. Belakangan, Mayang mengakui bahwa itulah alasan mengapa Jang tumbuh menjadi seperti itu. Dia menambahkan bahwa dia merasa dirinya sangat gagal sebagai seorang ibu. Jinho mengatakan padanya untuk tidak berpikir seperti itu. Dia meyakinkannya bahwa jika dia mulai mencoba sekarang, dia masih bisa menjadi ibu dengan nilai 80. Fase penebusan sedang dimuat, mohon tunggu. Genio menambahkan bahwa dia sendiri yang akan membantunya. Lalu dia melihat sekeliling, merasa klub ini sangat luar biasa. Semuanya berkilau dengan kemewahan yang luar biasa. Pada saat itu, tatapannya terkunci pada seorang gadis yang sangat cantik. Kemudian dia menyadari bahwa gadis itu juga balas menatapnya. Tiba-tiba saja, detak jantungnya berdebar sangat kencang. Tersamar? Sama sekali tidak. Mayang langsung menyadari perubahan itu. Jinho mengakui ada banyak sekali orang cantik di luar sana yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mayang dan sekretarisnya sama-sama merona mendengar komentar itu. Mayang mengklarifikasi bahwa mereka bukanlah orang biasa. Jinho bertanya apakah itu berarti mereka semua adalah model? Mayang menjelaskan bahwa meskipun beberapa mungkin pengunjung biasa, sebagian besar adalah selebritas atau model profesional. Dia menambahkan bahwa mereka semua datang setelah mendengar Tim Jones ada di Korea. Jadi, ya, ini sama sekali bukan kebetulan. Jinho memerhatikan semua orang menari seolah mereka sedang menikmati saat-saat terbaik dalam hidup mereka. Mayang bertanya apakah Jinho akan percaya jika dia bilang mereka semua mati-matian berusaha menarik perhatian Tim Jones atau SEAL. Tidak ada yang datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Mari kita jujur saja. Genio menjawab bahwa itu pada dasarnya adalah promosi diri yang berpura-pura menjadi sebuah kebetulan. Mayang tersenyum dan mengatakan dia memahami semuanya dengan sangat cepat. Dia menjelaskan bahwa jika kau ingin mengirim pesan, langkah pertamanya adalah harus diperhatikan. Lalu dia bercanda bahwa semua usaha mereka sia-sia karena anak favorit Tim Jones jelas-jelas adalah Genio. Jinho langsung berkata bahwa Mayang memberinya trauma setiap kali dia menggunakan kata favorit. Dia tersentak seolah terkena debuff. Mayang bertanya lagi, apakah dia benar-benar tidak tertarik menjadi model? Jinho mengklarifikasi bahwa lebih tepatnya, dia tidak ingin menandatangani kontrak dengan agensi manapun. Mayang mengerti.
Dia tidak ingin terikat pada satu tempat, tetapi dia juga tidak menutup kemungkinan untuk peluang yang bagus. Genio membenarkan bahwa memang begitulah pendiriannya. Mayang dengan sedikit cemas berbisik kepada sekretarisnya bahwa jika kedua orang itu akhirnya berjalan di Seoul atau Paris Fashion Week, itu akan menjadi mimpi buruk. Masalah orang kaya terdeteksi. Jinho membalas bahwa jika dia menghabiskan setengah saja dari energi itu untuk Jang, segalanya mungkin akan berbeda. Mayang yang tampak tertunduk lesu mengakui bahwa dia telah gagal sebagai seorang ibu. Jinho menyarankan agar dia mengganti wallpaper ponselnya dengan foto Jang. Mayang menyuruhnya untuk menikmati hari itu dan memintanya untuk merahasiakan semua yang terjadi dari Jinny. Jinho mengatakan dia kesulitan mempercayai hal itu, terutama dari seseorang yang bisa melaporkan lewat telepon berapa kali seseorang pergi ke kamar mandi di malam hari. Privasi? Tidak pernah mendengarnya. Jinho merasa heran ketika Mayang menjanjikannya mobil impor, asalkan dia tidak bicara macam-macam pada Jinny. Dia bersikeras bahwa wakil presiden Sil tidak pernah bercanda soal uang dan menyuruhnya untuk bersantai dan bersenang-senang. Sekretarisnya menimpali, mengatakan bahwa jika Mayang meningkari janjinya, dia akan menggunakan otoritasnya untuk menggantikannya sementara sebagai wakil presiden. Speedrun kudeta perusahaan Any%. Mayang terdiam 1000 bahasa. Lalu sekretaris itu bertanya, bukankah itu terdengar menyenangkan? Mayang menjawab bahwa itu lebih terasa mengerikan daripada menyenangkan. Ya, HRD pasti tidak akan mengurus yang satu ini. Genio mulai berjalan bersama kelompok itu. Tiba-tiba, seseorang tidak sengaja menabraknya. Dia dengan cepat meraih lengan orang itu untuk menahannya dan langsung meminta maaf. Genio lalu menyadari beberapa gadis menatap langsung ke arahnya. Salah satu dari mereka meraih lengannya dan bertanya apakah dia model eksklusif Sil karena dia terlihat luar biasa tampan. Sama sekali tidak basa-basi, langsung direkrut. Jinho menunduk malu ketika gadis itu mengajaknya menari bersama mereka. Lalu gadis-gadis itu menambahkan bahwa setelah menari, mereka bisa pergi mencari makan bersama. Sebelum mereka bisa terus mendesaknya, Jinio menyelinap pergi menuju kamar mandi. Pria ini langsung mengaktifkan mode siluman. Di dalam, Tim Jones bertanya mengapa dia tidak bersenang-senang saja. Jinio menjawab bahwa semua orang di sana datang demi Sil, bukan untuknya. Dia menambahkan bahwa dia menghargai perhatian mereka, tapi lebih memilih pergi sebelum menimbulkan masalah. Tim Jones terkesan dengan penilaian dan pengendalian diri Jinyo. Jinyo memintanya untuk tidak salah paham, menjelaskan bahwa dia tahu tidak ada niat buruk, tetapi ini bukan tempat yang tepat. Ketika Tim Jones bertanya kemana rencananya selanjutnya, Jinyo tetap diam. Lalu dia tersenyum dan menyarankan agar mereka pergi merasakan kehidupan malam Korea. Plot twist, ternyata dia tidak pulang lebih awal. Malam pun akhirnya tiba. Semua orang mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Lalu mereka menghabiskan banyak waktu hanya untuk bersenang-senang. Setelah itu, mereka menyantap ayam goreng dengan bir. Kombinasi elit tanpa perdebatan. Mereka juga pergi ke tempat karaoke dan menyanyikan beberapa lagu. Kemudian, mereka membeli 2 bom coklat. Tim Jones berkomentar bahwa dia menghabiskan waktu yang luar biasa. Sambil beristirahat di sebuah meja, dia menyatakan bahwa ayam goreng dan bir secara bersamaan adalah hal yang sangat sempurna. Pria ini baru saja membuka kebenaran inti kehidupan. Tim Jones berjanji kepada Genio bahwa ketika dia mengunjungi negaranya, dia akan memperlakukannya dengan sama baiknya. Ketika Genio bertanya di mana itu, Tim Jones menjawab, Inggris. Genio lalu bertanya, apa yang diharapkan Tim Jones sebagai balasan atas pakaian yang telah diberikannya. Dia bilang tidak mungkin dia datang jauh-jauh hanya untuk menyerahkan pakaian secara gratis. Tim Jones dengan sedikit malu mengakui dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Akhirnya, dia mengaku bahwa dia ingin Genio berjalan di acara peragaan busananya. Dia berkata dia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia apa artinya menemukan seorang musuh sejati. Dia bahkan menyatakan tidak akan pernah membiarkan desainer lain berbagi musuh dengannya. Membayangkannya saja membuatnya merasa tidak nyaman. Tingkat posesif terbuka. Genio menjawab bahwa dia bersedia menginspirasi desainnya, tapi dia tidak akan berjalan di atas panggung publik. Tim Jones tidak menyukai jawaban itu. Dia mengakui bahwa dia ingin pamer kepada desainer lain bahwa dia memiliki seseorang seperti Genio sebagai musuhnya. Namun di saat yang sama, dia tidak ingin membaginya dengan siapapun. Genio berpikir Tim Jones bertingkah seperti anak kecil. Dia ingat seorang anak yang tidak membiarkan siapapun menyentuh konsol barunya, namun membawanya kemana-mana hanya untuk dipamerkan. Ya, persis seperti itu energinya. Genio menunjukkan bahwa meskipun Tim Jones berusaha menyembunyikannya, itu tidak akan berhasil. Lalu ia menunjukkan layar ponselnya. Tim Jones melihat bahwa lalu lintas situs webnya meroket. Genio menjelaskan bahwa itu adalah situs belanja tempat pakaian yang ia kenakan dijual. Ia menambahkan bahwa ia kenal dekat dengan CEO perusahaannya. Ia bilang sejak tadi, mereka terus menelponnya soal barang-barang yang berkaitan dengan kata kunci Universitas Korea. Ia menjelaskan semuanya bermula saat mereka berdua terlihat bersama di depan umum. Genio menambahkan, kalau sekedar terlihat bersama saja dampaknya sebesar ini, ia tak bisa membayangkan apa jadinya jika ia resmi mengenakan desain Tim Jones. Ia bilang di era yang didominasi oleh media sosial global ini, eksposur semacam itu akan menyebar tak terkendali. Itulah sebabnya ia bilang lebih pintar untuk menilai semuanya dengan hati-hati sebelum melangkah lebih jauh.
Ia juga mengakui hati nuraninya tidak akan membiarkannya menerima pakaian sehebat itu secara gratis. Tim Jones menjawab bahwa ia butuh waktu untuk memikirkannya. Jinyo menahannya, menambahkan bahwa masih ada hal lain yang ingin ia sampaikan. Tim Jones menyebutkan bahwa timnya akan kembali ke Prancis dalam 3 hari. Jinyo bertanya kapan ia akan kembali lagi. Tim Jones bilang ia akan kembali, tapi tidak dalam waktu dekat. Lalu ia meminta sebuah bantuan. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pakaian itu, ia ingin Jigno berjanji akan datang mencobanya. Jigno setuju tanpa ragu. Kesepakatan terkunci lebih cepat dari tarikan gacha. Mereka berjabat tangan. Jigno berjanji bahwa berapapun waktu berlalu, ia akan segera datang saat dipanggil. Keesokan harinya, Jinyo mendapat kejutan besar. Tim Jones muncul secara pribadi dengan mobil untuk menjemputnya. Ya, desainer itu baru saja membuka mode sopir. Jinyo membatin bahwa pria ini benar-benar eksentrik. Tak lama kemudian, di bawah terik matahari, pakaian yang didesain Tim Jones sudah menunggunya. Lalu, Jinyo mematung saat ia berhadapan langsung dengan CEO SEAL. Namanya Petro Batari. Dalam hati, Jinyo dengan gugup berpikir tak ada lagi yang bisa mengejutkannya dan langsung terbukti salah. Kecepatan kejutan, instan. Tim Jones juga tercengang saat Petro Batari menjelaskan bahwa ia melihat apa yang terjadi dan langsung mengambil penerbangan pertama kemari. Petro Batari menyatakan bahwa Jinyo harus menjadi model resmi SEAL. Tim Jones langsung menolaknya mentah-mentah, bersikeras bahwa Jinyo adalah muse-nya dan hanya miliknya. Dan begitu saja, negosiasi berubah menjadi pertarungan bos. Petro Batari membalas bahwa ini berdampak langsung pada penjualan perusahaan. Tim Jones balas menyerang bahwa kalau mereka membicarakan bisnis, maka Sweet juga berhak mendapat bagian. Jinyo hanya berdiri menonton kekacauan itu terjadi, sementara Petro Batari berterima kasih padanya karena telah menjadi inspirasi Tim Jones. Petro menjelaskan bahwa mereka merekrut Tim Jones karena kreativitasnya yang luar biasa, tapi sifatnya yang gelisah membuatnya mustahil untuk diam di satu tempat. Ia menambahkan bahwa seniman yang berjiwa bebas terlihat hebat di mata publik, namun sebagai mitra bisnis, itu adalah mimpi buruk. Tim Jones bertanya apakah dia tidak memberikan keuntungan besar. Petro Batari menjawab bahwa justru karena itulah ia ingin menawarkan Jinyo sebuah tanda terima kasih kecil. Ya, kecil? Tentu saja. Mata Jinyo terbelalak saat Petro menawarinya sponsor penuh dari SEAL selama 3 tahun ke depan. Maksudnya semuanya ditanggung penuh, dari pakaian sampai ke kaos kaki. Jinyo bahkan menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya. Petro menambahkan bahwa Jinyo akan mendapatkan produk yang belum dirilis sebelum orang lain. Ia juga menjanjikan penata gaya profesional khusus untuknya. Jinyo tidak bisa memprosesnya saat Petro menjelaskan satu-satunya syarat. Ia harus selalu memakai pakaian premium yang dipilihkan SEAL untuknya. Tim Jones berkomentar bahwa Petro jelas sangat putus asa ingin mempertahankan muse-nya. Petro menjawab bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang seperti Jinyo akhirnya mewakili merek lain. Dilarang membajak di lobi ini. Tim Jones benar-benar kaget saat Jinyo meminta maaf dan kemudian menolak tawaran itu. Petro langsung mendesak ingin tahu alasannya. Ia bertanya apakah Jinyo mengerti kesempatan apa yang sedang ia tolak. Lalu ia terus mendesak, bertanya apakah ada merek lain yang lebih ia sukai. Jinyo juga tidak mengiyakan hal itu. Jadi Petro terus mendesaknya, ingin tahu alasan sebenarnya. Jinyo mengakui merek mewah itu luar biasa dan mendapatkannya secara gratis melalui sponsor jauh lebih baik. Namun yang terpenting baginya adalah kehidupan baru yang baru saja ia jalani. Karena itu ia menyimpulkan bahwa jika menikmatinya berarti harus membatasi diri hanya pada pakaian mewah, maka ia tidak membutuhkannya. Pria ini baru saja menolak hadiah utama layaknya pesan spam. Gino menjelaskan bahwa semua pakaian yang indah dan bergaya pantas untuk dipakai dan diapresiasi. Petro mencondongkan tubuhnya lebih dekat saat Gino menambahkan bahwa ini berlaku bahkan meski pakaian itu bukan dari CL. Mendengar kata-kata itu, Tim Jones kembali tersungkur ke lantai, diluapi oleh emosi. Petro tersenyum dan berkata bahwa Tim Jones benar-benar telah menemukan muse sejati. Lalu ia meminta maaf kalau perkataannya disalahartikan. Ia mengakui bahwa ia keliru menganggap Jinyo seperti orang-orang yang rela melakukan apa saja demi bisa mengenakan pakaian SEAL. Jinyo menjawab bahwa ia juga terlalu sensitif. Petro berkomentar bahwa Jinyo tidak hanya berbakat, tapi juga sangat sopan yang membuatnya semakin menginginkannya. Lalu ia memberitahunya bahwa ia sudah menginstruksikan SEAL Korea agar membiarkan Jinyo memilih barang apapun yang ia inginkan sebagai hadiah. Jinyo menjawab bahwa Petro mungkin akan menyesal mengatakan itu. Petro meyakinkannya bahwa ia bahkan boleh mengambil pakaian untuk seluruh keluarganya atau siapapun yang ia mau. Jinyo membatin merasa geli bahwa bahkan CEO di SEAL pun tahu caranya bercanda. Glitch belanja tanpa batas telah diaktifkan. Seluruh tempat itu tampak begitu murni dan tertata sempurna. Mayang menyuruh Jinhyo untuk memanfaatkannya dan mengambil apapun yang ia inginkan. Dengan gemetar gugup, ia hanya menunjuk 2 barang. Mayang bilang Petro bahkan tak akan menyadari perbedaan hanya sebesar 3 juta. Rupanya cuma uang receh. Lalu ia menelepon Jinhee, menyuruhnya datang ke perusahaan. Ini saatnya menikmati keuntungan memiliki putra yang sukses dan tas-tas mewah.
sama sekali tidak ditutup-tutupi. Tak lama setelah Jin Yi tiba dengan penuh kekaguman, Jin Yo bertanya pada Mayang apakah ini benar-benar tidak apa-apa. Mayang menjawab bahwa jika Petro bilang ia boleh mengambil semuanya, maka ia benar-benar boleh melakukannya. Lalu ia bertanya, apakah ia merasa canggung? Jin Yo mengangguk dan mengakui bahwa ia belum melakukan apapun untuk mereka. Mayong tersenyum diam-diam. Lalu ia menjelaskan bahwa setidaknya untuk 3 tahun ke depan, ia akan meningkatkan penjualan sil secara besar-besaran. Ia bahkan berkata bahwa membicarakan 1 triliun pun masih terlalu meremehkan seberapa banyak uang yang akan ia hasilkan. Jinyo nyaris tersedak saat mendengar kata triliun. Angka-angka itu membuatnya ketar-ketir. Lalu ia bertanya, berapa kilo perut babi yang bisa dibeli dengan jumlah itu? Pria itu bilang, lupakan saham, mari kita bicarakan daging. Myung langsung memberitahunya bahwa ia dilarang makan perut babi lagi. Saat wanita itu terus bersikeras bahwa Jinyo sekarang adalah harta hidup Sil dan perlu merawat dirinya lebih baik, ia mencoba menenangkannya. Lalu ia bertanya, apakah ada cara agar ia juga bisa membantu Sil? Mayang menyuruhnya berhenti membawa-bawa soal surat utang itu. Jinyo sama sekali tidak bergeming. Dia bilang dia akhirnya percaya pada dirinya sendiri, sepenuhnya yakin bahwa dia akan berhasil. Kepercayaan diri terbuka, termasuk DLC. Awalnya, Mayang hanya menatap, benar-benar terkejut. Lalu dia menghela napas pelan, bertanya-tanya, kapan anak itu naik level menjadi pria dewasa. Dia akhirnya meminta Jinyo untuk ikut bersamanya. Ada beberapa penawaran yang ingin dia bicarakan dengannya. Sementara itu, di tempat lain di Seoul, ayah Jinyo berdiri mematung, menatap sesuatu di depannya. Jinny mencoba pakaian demi pakaian. Wajahnya berbinar dengan kebahagiaan yang nyata dan murni. Energi montase fashion, urusan anggaran. Akhirnya tidak lagi nol. Ayah Jinyo terhanyut dalam pikirannya. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia teringat hari saat dia menemukan Jinny jatuh pingsan di lantai. Sepulang kerja, dia tiba di rumah dan mendapatinya mempertanyakan mengapa hidup terasa begitu kejam. Dia bilang dia tidak pernah malas sehari pun sejak dia lahir. Namun entah bagaimana, dia harus banting tulang hanya untuk membayar sewa dan utang Universitas Jinyo. Menjadi dewasa, kini dengan pertarungan bos tambahan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa tertawa lagi karena hal-hal kecil, seperti merobek kantong sampah dan mengabaikannya karena harganya cuma beberapa ratus won. Dia tidak punya jawaban saat itu. Jadi dia menundukkan kepalanya, yakin bahwa ini semua adalah salahnya. Lalu ingatan lain muncul ke permukaan. Ayahnya sendiri dulu siap menjual sapi hanya untuk membayar biaya kuliahnya. Yang diinginkan pria itu hanyalah agar dia fokus belajar. Harapan yang sederhana dengan harga yang mahal. Dia selalu percaya bahwa sebagai putra sulung, saudara-saudaranya harus merelakan kesempatan mereka demi dirinya. Jadi dia berjanji untuk membalas pengorbanan itu dengan mendukung mereka secara finansial sampai mereka bisa mandiri. Dia juga teringat hari saat Jinny memintanya menikahinya. Dia merasa Jinny tidak pantas hidup susah, namun wanita itu tetap memilihnya. Dia menawarkan diri untuk membuang sampah. Jinny menolak dan malah menyuruhnya istirahat. Dia memintanya menjaga Jinyo kecil sebentar. Saat keluar untuk membuang sampah, dia mengaku bahwa dia tidak pernah sekalipun menyesal menikah dengannya. Kembali ke masa kini, Hongman menatap Jinny yang terus mencoba pakaian. Melihat senyumnya menariknya langsung kembali ke senyuman yang sama dari bertahun-tahun lalu. Dia memalingkan wajah, diam-diam menyeka air matanya, dan dalam hati berterima kasih kepada Jinyo. Kemudian, saat berkumpul di meja, Jinyo mengumumkan ayahnya ada di sana. Hongman mengaku bahwa Jinny sangat menderita karenanya, dan dia tidak pernah bisa membelikan tas yang selalu diimpikannya. Jinyo dengan santai menyebutkan bahwa tas-tas itu harganya sekitar 5 juta won masing-masing. Dompet-dompet seketika tersentak. Hongman terdiam dan bertanya apakah Jinyo benar-benar bisa menanggung hal seperti itu. Jinyo menjelaskan bahwa Sil mengizinkannya membantu beberapa pekerjaan. Tepat pada saat itu, seorang wanita muda menghampiri meja mereka. Jinyo menoleh untuk menatapnya. Ya, ketenaran tidak mengetuk pintu lebih dulu. Dia bertanya apakah Jinyo adalah mahasiswa Universitas Korea yang tampan itu. Dia dan temannya ingin berfoto bersamanya. Hongman menyaksikan semua itu, benar-benar kebingungan. Gadis itu berkata dia sudah mengikutinya sejak Jinyo masih menjadi cowok biasa di lingkungan sekitar. Dia menambahkan bahwa bahkan sejak dulu, selera fashionnya sangat menonjol. Setelah memotret kedua gadis itu pamit, sebelum pergi mereka juga melontarkan bahwa ayah Jinyo ternyata tampan. Plot twist, ayah mendapat fan service. Hongman bertanya apa maksudnya pria tampan Universitas Korea itu. Jinyo berkata itu cuma julukan yang dia dapat dari internet. Dengan seringai dia menambahkan bahwa putra Hongman ini lumayan populer di kalangan wanita. Kebanggaan sebagai seorang ayah langsung mencapai level maksimal. Dengan wajah berseri-seri, Hongman berdiri dan berkata Jinyo tidak perlu khawatir soal pernikahan lagi. Dia bersumpah calon menantu perempuannya akan hidup mewah. Dia bahkan menjanjikan rumah, mobil, dan cincin emas meskipun dia harus berutang. Tuan, ambisi Anda terdengar jelas dan lantang. 3 hari kemudian, tiba waktunya untuk mengantar tim Jones di bandara. Tim berterima kasih kepada Jinyo atas segalanya dan berkata dia benar-benar menikmati kunjungannya. Mereka berpelukan untuk berpamitan. Dia berharap mereka bisa bertemu lagi di Prancis. Dia juga menyebutkan bahwa CEO sangat menantikan makan malam bersama Jinyo. Tim berjanji dia akan kembali kapanpun dia bisa.
Sambil melambaikan tangan, dia berjanji akan kembali dengan desain yang lebih baik lagi nanti. Pertarungan janji pun dimulai. Genio membalas lambaiannya dengan tersenyum, lalu dia menunduk melihat ponselnya. Ada sebuah pesan yang menanti dari Mayang. Mendiringai, dia bergumam bahwa mereka akan lihat siapa yang pada akhirnya mengejutkan siapa. Kepercayaan diri masih belum terkalahkan. Di rumah Mayang, wanita itu menatap layar ponselnya. Jang meletakkan ponselnya sendiri di meja, menyinggung bahwa semenjak ibunya menjadi wakil presiden, putranya selalu bertingkah seperti itu. Teringat pada boneka beruang itu, dia berjalan menghampiri ponsel tersebut. Dia membuka kuncinya dan mematung karena terkejut. Gambar layarnya adalah foto masa kecilnya. Dia melihat sekeliling dengan waspada, lalu memotretnya dan membatin bahwa dia terlihat jauh lebih cantik sekarang. Rasa percaya diri muncul tepat pada waktunya. Keesokan harinya, seorang pria berjalan sambil membawa gitar. Tiba-tiba, sesuatu di depannya membuatnya terpana. Dia berhenti dan menyatakan bahwa itu menandai akhir hidupnya sebagai profesor. Wah, situasinya cepat sekali memburuk. Meski begitu, dia mengakui bahwa ini adalah hari yang indah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Meng Jin. Dulu, dia pernah menjadi gitaris yang cukup sukses. Sekarang, kejayaannya hanya tinggal kenangan. Kilas balik 2 minggu sebelumnya. Meng Jin sangat terpukul mengetahui hanya 5 mahasiswa yang mendaftar di kelasnya. Dia juga melihat bahwa ulasan mata kuliahnya benar-benar hancur. Sistem penilaian seakan berkata, coba lagi nanti. Semangatnya runtuh dan kelas pun dibatalkan selama 2 minggu berturut-turut. Dia terus berjalan. Jika kelas dibatalkan lagi, kontrak mengajarnya akan berakhir selamanya. Dan sejujurnya, dia bahkan tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Lagi pula, dialah yang membagikan nilai C dan F sambil mengklaim romansa sudah mati. Pernyataan yang berani, strategi pemasaran yang patut dipertanyakan. Dia selalu percaya bahwa setiap tren pada akhirnya akan memudar. Apa yang naik, cepat atau lambat, akan turun. Dan ketika generasi berganti, selera pun ikut berubah. Orang-orang tua memang masih ada, tapi universitas sebagian besar milik anak muda, seperti mencoba menjual minuman tradisional di kafe waralaba yang penuh dengan remaja. Begitulah situasinya. Misi sampingan, tingkat kesulitan mustahil. Dia berpikir jika dia kehilangan pekerjaannya sebagai profesor, dia bahkan tidak tahu bagaimana mencari nafkah. Bahkan dengan Universitas Korea di resumenya, tanpa keterampilan musik praktis, pilihannya akan sangat terbatas. Kalaupun dia entah bagaimana kembali ke dunia musik, dia tidak yakin bisa mengimbangi anak-anak yang lebih muda. Dia melihat itu semua sebagai akibat dari pilihannya sendiri. Kesadaran diri terasa sedikit terlalu menyakitkan. Seorang mahasiswa menyebutkan bahwa kelas itu punya reputasi penilaian yang brutal. Wajar saja, dia heran kenapa ada orang yang mau mendaftar untuk kelas itu. Pertanyaan yang masuk akal sejujurnya. Mahasiswa lain yang jelas-jelas malu mengaku seorang teman pernah bilang kalau dia bau seperti orang tua. Kerusakan emosional bahkan sebelum kelas dimulai. Tepat saat itu, pintu terbuka. Meng Jin berpikir bahwa akhir-akhir ini tidak ada yang mengerti kebahagiaan sederhana duduk di rumput kampus sambil memetik gitar. Saat dia melangkah masuk ke ruangan, setiap mahasiswa terpaku keheranan. Semua mata langsung tertuju padanya. Bahkan dia tidak bisa memproses apa yang dilihatnya. Setelah jadwal Lee Jin-ho bocor di forum universitas, minat pada kelas musik ini menjadi sangat gila. Jumlah pendaftar melonjak drastis sekitar 1000%. Ya, dari 5 orang menjadi kita butuh lebih banyak kursi dengan sangat cepat. Meng Jin perlahan berjalan ke depan. Pemandangan itu terasa tidak nyata baginya. Matanya mulai berkaca-kaca. Sambil menyeka air mata, dia mengakui itu adalah momen yang begitu indah sampai membuatnya menangis. Akhir bahagia yang sementara berhasil dibuka. Pada akhirnya, kelas itu resmi diamankan dengan 65 mahasiswa terdaftar. Nanti, di dalam mobil, seseorang dengan santai memainkan gitar. Sopir bertanya, apakah itu baru dibeli? Jin-ho menjelaskan sang profesor telah memberikannya sebagai ucapan terima kasih karena menyelamatkan kelas dari pembatalan. Dia menambahkan bahwa itu sebenarnya gitar yang dipakai Meng Jin selama masa kejayaannya. Hadiah biasa dengan status legendaris terpasang. Sopir menanyakan nama profesor itu. Ketika Jin-ho mengatakan Meng Jin, Jo menjawab bahwa meskipun dia mungkin tidak terkenal secara global, dia sangat dihormati di kalangan musik tertentu. Mata Jin-ho terbelalak saat Jo menambahkan jika dia butuh uang tunai, dia bisa meminta tanda tangan Meng Jin di gitar itu dan menjualnya di Apple Market. Rupanya harganya akan sangat mahal. Kerjaan sampingan terbuka, tambahan yang patut dipertanyakan secara moral. Jo bercanda bahwa dia suka bagaimana Jinio selalu mengerti humor, karena orang sering bilang wakil presiden dan yang lainnya terlalu kaku atau mengintimidasi. Jinio membalas bahwa lelucon bergantung pada siapa yang mendengarnya. Masuk akal. Komedi adalah urusan yang berisiko. Jo kemudian bertanya apakah dia gugup dengan pemotretan hari itu. Jino bilang dia pernah melakukannya beberapa kali sebelumnya. Jo langsung memotong ucapannya dengan penolakan tegas. Dia menjelaskan pemotretan ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Majalah di baliknya adalah X, yang dianggap sebagai publikasi mode paling bergengsi di dunia. Tanpa tekanan, hanya ekspektasi global yang mengawasi. Ketika reputasi grup bersinar, setiap anggota akan berbagi sorotan itu. Jo bertanya apa yang menurutnya dirasakan anggota tim X yang menarik saat menunggunya.
Seorang gadis menebak mereka mungkin bersemangat. Lagi pula, mereka akan menampilkan seorang amatir di sampul. Langkah berani atau keyakinan buta. Orang lain berkomentar bahwa Seal mungkin sudah melewati masa kejayaannya. Fotografer itu setuju dan menunjukkan bahwa Jinyo bahkan bukan model profesional, hanya pria biasa. Dia bahkan bersumpah hanya akan memotret keluarganya sendiri mulai sekarang. Krisis karir berjalan dengan cepat. Beberapa orang tertawa dan berkata jika Seal terlibat, tidak mungkin Jinyo hanya orang biasa. Kemudian seorang wanita bertanya apakah mereka pernah mendengar rumor tentang wakil presiden baru di Korea. Dia bilang orang-orang mengklaim dia adalah putra dari salah satu teman wakil presiden. Sunmi sangat terkejut mendengarnya. Wanita itu menyimpulkan bahwa ini jelas merupakan kasus pilih kasih. Sementara itu, fotografer tersebut masih bersikeras Jinyo tidak ada istimewanya. Sunmi, yang terlihat kesal, menganggap ini semua adalah nepotisme. Orang lain menambahkan bahwa Jinyo tampaknya tidak menyenangkan, kurang pengalaman, dan hanya bisa sampai sejauh ini melalui koneksi. DLC fitnahan aktif sepenuhnya. Joe melangkah maju dan memperingatkan bahwa jika kesan pertama itu melekat, itu tidak hanya akan mempermalukan Jinyo, tetapi juga akan merusak citra Seal Korea karena mendukungnya. Jadi dia menyuruhnya untuk membuktikan kemampuannya melalui tindakan. Momen klasik sedikit bicara, banyak bertindak. Saat Jinyo memasuki studio, setiap kepala menoleh ke arahnya. Di bawah lampu sorot yang tajam, dia menyapa semua orang dengan sopan. Dia memperkenalkan diri dan berharap mereka bisa bekerja sama dengan baik. Mode profesional langsung diaktifkan. Belakangan, para staf ditanya bagaimana rasanya bekerja dengannya. Semua orang memberikan jawaban yang sama. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Seorang wanita mengatakan Jinho memiliki pesona yang unik, baik di depan maupun di belakang kamera. Fotografer itu mengakui bahwa dia ingin bekerja dengannya lagi di masa depan. Ya, pendapat itu berubah sangat cepat. Ketika mereka diundang ke ruang gantinya untuk mengucapkan beberapa patah kata, semua orang menolak. Mereka menjelaskan bahwa Jinyo sedang sibuk dengan sesuatu yang jauh lebih penting daripada pemotretan itu sendiri. Tentu saja, mereka bertanya apa yang sedang dia lakukan. Ternyata dia sedang berlatih untuk pertunjukan bakat di acara MT keesokan harinya. Prioritas sangat seimbang. Ketika seorang asisten masuk dan bertanya apakah dia butuh sesuatu, Jinyo berterima kasih padanya dengan ramah. Dia menambahkan bahwa dia senang bisa berlatih gitar di ruang ganti. Dia yakin jika dia bermain dengan cukup baik, dia mungkin akan membuka keterampilan baru sebelum acara. Pria ini mengubah latihan menjadi misi sampingan. Keterampilan itu disebut bintang atap. Syarat pertama adalah menerima gitar sebagai hadiah dari orang lain. Selain itu, dia harus mendengarkan 30 lagu masing-masing 10 kali, lalu memainkan setiap lagu dengan sempurna sebanyak 10 kali lagi. Dan semua itu harus diselesaikan dalam batas waktu yang terbatas. Tingkat kesulitan pencapaian mendekati tidak masuk akal. Saat ini, Jinyo sudah menghafal semua chord pada hari sebelumnya, tapi itu baru permulaan. Menguasai setiap lagu sepenuhnya membutuhkan setidaknya 10 kali latihan untuk tiap lagu, sehingga totalnya menjadi sekitar 300 penampilan. Jika setiap lagu berdurasi sekitar 3 menit, berarti itu butuh setidaknya 15 jam usaha keras. Selamat tinggal jadwal tidur. Syukurlah Mongjin adalah pengajar yang sangat berdedikasi. Mongjin meminta Jijun untuk menyanyikan bagian itu lagi. Jijun membalas dengan bertanya apakah sang profesor ingin dia memanggil ibunya lagi. Tingkat ancaman, manipulasi emosional. Sang profesor nyaris pingsan saat Jijun mulai menyanyi dengan nada yang sangat sumbang. Serangan fatal ke telinga. Sementara itu, Jinyo memanfaatkan setiap detik yang ada dan sekarang hanya tersisa satu lagu. Dia terus memetik gitar tanpa jeda. Lalu dia beralih ke latihan vokal, tapi segera sadar kalau rasa sakitnya sudah tak tertahankan. Jari-jarinya sudah terluka, karena tubuh manusia pun punya batas saat dipaksa sejauh itu. Di tempat lain, seorang gadis berdiri menatap kedua tangannya sendiri. Dia berjalan perlahan dengan gitar di tangan, wajahnya terbebani oleh kesedihan yang sunyi. Dengan suara yang lelah, dia mengaku ingin berhenti dari segalanya. Ya, penghapusan karir sedang berlangsung. 3 tahun sebelumnya, sebuah artikel diterbitkan tentang dirinya. Mongjin merasa tak percaya ada yang tega menulis seperti itu tentang penyanyi dengan identitas murni sebagai penulis lagu sekaligus penampil. Jinyo menekankan bahwa setidaknya artikel itu telah menarik perhatian besar. Perhatian tak selalu berarti cinta, cuma mengingatkan. Kemudian gadis yang sama duduk makan ramen berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau dia baik-baik saja. Orang yang sama, cara bertahan yang berbeda. Dia bertanya-tanya keras-keras apakah semua penyanyi sekaligus penulis lagu harus melewati perjuangan seperti ini. Dulu dia sangat penuh percaya diri. Dia percaya bahwa saat albumnya rilis, orang-orang akan dengan sendirinya mendengarkan musiknya. Dan dia membayangkan dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu setinggi langit biru. Bermimpi besar, tapi kenyataan menampar lebih keras karena album pertama dan keduanya gagal total. Bukan sekadar buruk, tapi hancur berkeping-keping. Belakangan, seseorang dari perusahaannya menyarankan agar untuk album ketiganya, dia mencoba membuat lagu dansa. Di luar dugaan, rilis ketiganya itu sukses besar. Kejutan alur yang tak terduga, tapi disinilah kita sekarang.
Sang CEO bahkan mengatur wawancara majalah untuknya. Ketenaran akhirnya datang, lengkap dengan segala risikonya. Dia menundukkan pandangannya, terlihat jelas sedang gelisah. Jauh di lubuk hatinya, dia hampir berharap album ketiga itu gagal juga. Karena jika kesuksesan datang dari menyanyikan lagu yang tak ditulisnya, memakai pakaian terbuka dan membawakan lirik dangkal, maka versi dirinya itulah yang akan diingat semua orang. Krisis identitas pun dimulai. Dia melangkah pergi sejenak dan masuk ke kamar mandi. Berdiri di depan cermin, dia diam-diam mengamati pantulan dirinya. Lalu dia berbalik dan mendorong pintunya terbuka. Pintu itu mengarah keluar, tempat cahaya membanjiri lorong. Sementara itu, seseorang di telepon menyebutkan bahwa Siedla masih mengunci diri di kamar mandi, sepenuhnya putus asa. Sepanjang hidupnya, dia selalu bangga bisa mengubah musik dan bermain gitar. Dan kini, kebanggaan itu hancur berantakan. Harga dirinya terluka parah. Siedla berdiri di sana, memandang jauh ke depan. Setelah berdiam cukup lama, dia perlahan mengangkat tangannya. Lalu tiba-tiba, alunan suara gitar mencapai telinganya. Dan seketika memikat hatinya. Kepalanya sontak menoleh ke arah sumber musik tersebut. Tanpa ragu, dia mulai mengikuti arah suara itu. Mode karakter utama diaktifkan. Hanya dipandu oleh melodi itu, dia berlari hingga berhenti di depan sebuah pintu. Dia melangkah masuk dan mendapati Jinyo sedang bermain gitar. Terkejut dengan kehadirannya, dia berhenti di tengah-tengah permainannya. Dengan air mata bahagia, Sadela memintanya untuk terus bermain. Dan begitu saja, dia kembali bermain. Dia duduk di hadapannya, mendengarkan setiap nadanya dengan saksama.